Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamal Qur'an khalaqal insana alamul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zidna ilman nafi'an. Oke teman-teman semua, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang hari ini bisa mempertemuan kita lagi nih di sesi kajian Ruang Putri ya. Di sesi terakhir nih, di sesi terakhir Ummul Mukminin. Nanti setelah itu ya kita silakan kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Mau kira-kira apa nih sebaiknya yang mau teman-teman pengen nih dari kajian kita. Oke. Soalnya kalau udah selesai satu sesi itu kebiasaannya orang-orang berilmu itu adalah kalau dia selesai mempelajari sesuatu dia tidak buru-buru menambah ya, tidak buru-buru menambah kecuali dia mengendapkan dulu ya apa yang ilmu yang dia sudah tahu, kemudian apa yang mau dia lakukan, apa yang mau dia amalkan. Nah, jadi setiap sesi kita itu insya Allah kita akan coba eh, mengamalkan ya gimana sebaiknya nanti ilmu ini kita gunakan dan mudah-mudahan kita bisa. Oke, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarak alaih. Mudah-mudahan dengan kita meniru kehidupan beliau ya, kita meniru bagaimana keluarga-keluarga beliau, bagaimana pasangannya Rasul, kita semua bisa menjadi orang-orang dan termasuk dalam golongan yang Allah izinkan mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kita ketemu di sesi terakhir ya, di istri Nabi yang terakhir yang dinikahi yaitu Maimunah binti Al-Haris dengan short apa ya namanya, semacam titik tekannya gitu ya. Bagaimana Maimunah binti Al-Haris ini menjadi wanita yang paling kuat menjaga silaturahim. Ini disclaimer di awal ya. Jadi kalau teman-teman ingat, Nabi punya istri namanya yang namanya ujungnya sama-sama Al-Haris juga ya. Ada yang masih ingat nggak siapa istri Nabi yang ujungnya Al-Haris juga, binti Al-Haris? Kalau ada yang ingat coba dicatat dulu, Juwairiyah nggak gitu. sih? Iya bener, ya Joheria. Ya Joheria binti Al-Haris. Tapi jangan salah paham ya, ketika ngelihat sama-sama namanya Al-Haris, itu bukan berarti kakak adik teman-teman. Ya pada saat itu Al-Haris itu nama yang populer di tengah bangsa-bangsa Arab gitu ya. Salah satu nama yang banyak digunakan, tapi bukan berarti kakak adik. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa berpikir bahwa oh berarti Nabi boleh dong punya istri. Kan kalau dalam Islam nggak boleh menyatukan dua kakak dan adik kandung dalam satu pernikahan gitu kan. Nah, ini kok boleh gitu. Ini orang yang beda ya. Al-Harisnya tuh beda teman-teman. Makanya di dalam dalam Islam terutama ya, memang pada saat itu bangsa Arab itu dia kalau kita lihat nasabnya itu tercatat dengan lengkap ya. Kayak Nabi Muhammad aja kita bisa nemuin catatan riwayat beliau sampai ke Nabi Ibrahim bahkan sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi catatan-catatan nasabnya itu lengkap. Kenapa catatan nasabnya lengkap? Ya itulah akar-akar atau sendi-sendinya Islam sebenarnya ya. Bahwa pernikahan itu adalah untuk menjaga nafs, menjaga jiwa ya. Bahwa pernikahan itu untuk memelihara jiwa, salah satunya adalah biar tidak eh, tercampur-campur gitu kan, tidak apa namanya, tidak salah paham ini anak siapa, karena memang nasab itu penting sekali teman-teman, biar kita nggak, jangan sampai kita menikahi atau menikah dengan orang-orang yang tidak boleh dinikahi gitu ya. Kalau zaman sekarang kan rumit ya. Kalau teman-teman lihat, aku sering perhatiin gimana orang-orang yang tinggal di dunia barat khususnya ya, dunia barat itu ketika dia ganti pasangan ya, bahkan nama belakangnya diganti gitu kan. Misalnya kalau nanti suaminya marga belakangnya A atau nama keluarganya A, nah, nanti ketika dia seorang perempuan ini menikah dengan laki-laki lain gitu ya, atau menikah lagi, maka nama keluarganya diganti gitu, family name itu diganti. Jadi mengikuti suaminya. Nah, kalau Islam nggak gitu ya. Jadi tidak boleh tuh perempuan mengikuti atau membubuhkan nama suaminya. Kan dulu pernah ada dibahas ya. Nah, jadi salah satunya itu menikah itu untuk memelihara dari kebingungan nasab ya, atau misalnya ambiguitas nasab. Nah, jadi Al-Haris yang ada di nama belakang atau bapaknya Maimunah ini bukanlah Al-Haris yang sama dengan bapaknya Juwairiyah ya. Ini beda case, beda kisah ya.
pada saat aku ngumpulin informasinya juga, ngumpulin kajiannya juga, aku juga berpikir, oh ini Al Haris yang mana ya? Gitu. Akhirnya nyari nyari nasabnya binnya, oh ternyata Al Haris yang beda ya, Al Haris yang bukan Al Haris yang bapaknya Juwairiyah, walaupun sama-sama Al Haris tapi bukan satu bapak gitu ya, namanya kebetulan sama-sama Al Haris. Nah, highlightnya dari Maimunah ini adalah wanita yang paling kuat menjaga silaturahim ya. Ini nanti kita bahas-bahas sedikit nih, karena ada orang-orang bilang, udah aku nggak mau putusin pacarku gitu ya. Kenapa? Iya soalnya takut memutuskan tali silaturahim. Kita lihat apakah seperti itu silaturahimnya gitu. Oke, nah sebelum kita masuk ke karakternya, keutamaannya salah satu Ummul Mukminin ya yang terakhir ini, nanti juga kalau sempat kita bahas ya tentang pernikahan Rasulullah secara umum. Nah, Maimunah binti Al Haris ini profilnya kita kenalan dulu ya. Nama lengkapnya adalah Maimunah binti Al Haris bin Hazan. Ya, ini beda beda dengan Al Haris yang bapaknya Juwairiyah. Coba nanti lihat nasabnya. Oke. Nama lengkapnya adalah Maimunah binti Al Haris bin Hazan dan ibunya bernama Hindun binti Auf. Teman-teman kalau misalnya disebut bin Auf atau binti Auf, siapa yang paling terkenal? Yang teman-teman tahu? Abdurrahman. Iya, Abdurrahman bin Auf. Ya, pasti itu paling terkenal lah, Abdurrahman bin Auf ya, salah satu sahabat Nabi yang susah miskin. Kalau orang zaman sekarang susah kaya ya, Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang susah miskin. Jadi masih bersaudara ya, masih bersaudara. Kalau ini baru baru saudara nih, beneran bersaudara. Jadi Abdurrahman bin Auf itu adalah salah satu sahabat Nabi ya yang susah miskin. Nah, kalau orang kan gimana caranya biar kaya, kalau Abdurrahman bin Auf nggak, gimana caranya biar miskin. Jadi Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat Nabi yang dia istilahnya kalau dia megang batu aja, batu itu bisa jadi emas gitu. Saking kan jagonya dagang, saking kan jagonya bisnis. Makanya waktu hijrah ke Madinah, pertama kali dibawa dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf itu ditawarin macam-macam. Mau apa gitu kan, ditawarin mau istri mau apa gitu, sampai Rasul itu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor itu luar biasa. Jadi yang dipersaudarakan itu adalah yang mirip-mirip ya, yang mirip-mirip. Jadi yang kira-kira karirnya hampir mirip. Makanya Abdurrahman bin Auf itu dipertemukan dengan salah satu saudagar kaya di sana. Ya, dipertemukan dengan saudagar kaya di sana. Saudagar ini saking kan inilah ya luar biasanya orang Ansor, dia bilang jangankan harta gitu ya, kamu mau istri pun pilih satu istri yang kamu senangi gitu ya, akan ku talak katanya, dari istrinya si saudagar kaya ini, akan ku talak setelah selesai iddahnya kamu boleh menikahnya. Itu menunjukkan betapa eh, luas hatinya orang-orang Ansor ini ya, apa aja dikasih lah gitu, yang penting bisa ngebantu. Tapi Abdurrahman bin Auf bilang nggak usah katanya, nggak usah gitu deh, tunjukin tunjukin aja saya eh, pasar ya, pasar terdekat di sini di mana. Kemudian ditunjukkan dan nggak nyampe 1 tahun ya, kekayaan Abdurrahman bin Auf yang tadinya ditinggal di Mekah, karena orang hijrah tuh nggak bawa apa-apa ya, orang hijrah itu nggak bawa macam-macam gitu, nggak ada itu orang hijrah bawa. Teman-teman pikir oh hijrah dari Mekah ke Madinah berarti bawa semua asetnya, oh enggak, asetnya semuanya ditinggal ya, ditinggal. Jadi Abdurrahman bin Auf itu ya dasar udah ini ya, bawaan darah ya, bawaan badan katanya kan gitu ya, ada bawaan badannya badan kaya gitu. Jadi walaupun hijrah nggak bawa apa-apa gitu ya, nggak banyak aset yang dimiliki, begitu 1 tahun di Madinah udah balik ke harta kekayaannya gitu. Emang dasar orang kaya kan, emang dasar bawaan bisnisnya jago gitu. Jadi Abdurrahman bin Auf ini memang masih ada hubungan nih dengan ibunya Maimunah, itu Hindu binti Auf ya. Nah, Maimunah ini sendiri yang nasabnya juga deket sama Nabi ya. Maimunah ini adalah bibi dari Abdullah bin Abbas. Oke, Abdullah bin Abbas dan juga Khalid bin Walid. Nah, ini juga teman-teman pasti kenal ya. Khalid bin Walid itu adalah jenderal perang ya, salah satu the great general in history gitu. Jadi salah satu jenderal perang yang paling sulit dikalahkan di dalam Islam, di dalam sejarah ya. Bahkan dunia barat pun mengakuinya. Ya, makanya kalau dipikir-pikir nih teman-teman, dulu tuh aku pernah baca gitu ya, pernah baca dan pernah juga dengar selentingan-selentingan gitu. Sometimes otak kita kan dikasih dikasih apa ya, dikasih pemantik-pemantik gitu. Kalaulah gitu ya, nauzubillah min zalik, tapi nggak mungkin. Kalaulah kisah-kisah yang dikabarkan di dalam Quran itu gitu ya,
eee, misalnya ada yang menuduh ya, wah itu kan orang-orang kafir kan menuduhnya gitu, wah Quran itu cerita doang isinya, dongeng doang gitu ya, apa namanya, mereka bilang tuh ya mereka mengatakannya itu, qalu asatirul awalin, itu kan dongeng orang-orang jadul, dongeng orang-orang dulu gitu. Jadi Quran itu dikata-katain dongeng gitu, tapi menurut apa yang kita pahami, rasanya kalau Quran itu sebuah dongeng ya, itu sangat 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 mustahil. Kenapa? Karena sejarah itu sejarah itu nggak mungkin berbohong gitu ya. Sejarah itu nggak mungkin dibohongi. Barat saja itu mengakui kehebatannya Nabi Muhammad SAW. Barat bahkan mengakui kayak ini Khalid bin Walid ya, the great general in history gitu. Bagaimana Khalid itu diakui sebagai jenderal perang yang tidak pernah kalah. Oke, jenderal perang yang tidak pernah kalah di dalam sejarah peperangannya. Nah, makanya kemarin teman-teman kalau yang nonton World Cup ya, ada komen pada saat Saudi mengalahkan Argentina, mungkin agak-agak geger ya, gila negara kayak Saudi bisa ngalahin Argentina gitu. Pada saat Saudi mengalahkan Argentina itu orang-orang bilang gini, kalau apa namanya, kalau misalnya Saudi ngalahin ngalahin Argentina mah nggak kaget lah ya, karena mereka sudah punya taktik itu sejak lama ya. Taktik apa itu? Taktik manuver ya, taktik manuvernya Khalid bin Walid ya. Coba teman-teman nanti cari bagaimana taktik manuvernya Khalid bin Walid. Jadi itu nggak banyak rujukannya, tapi ternyata itu salah satu yang tidak bisa dipungkiri atau tidak pernah bisa dihapuskan oleh sejarah, bahwa seorang Khalid bin Walid adalah the great general gitu ya, jenderal yang paling ditakuti dan yang tidak pernah kalah dalam sejarah. Bahkan sebelum dia masuk Islam ya, bahkan sebelum dia masih di masa jahiliyahnya, Khalid bin Walid ini juga adalah orang yang di perang Uhud, kalau teman-teman tahu ya, Khalid bin Walid itu kan salah satu tokoh penting di dalam perang Uhud. Jadi Khalid bin Walid itu adalah pasukan yang berhasil, pada saat itu dia belum muslim ya. Waktu itu masih di barisan kafir gitu ya, waktu di perang Uhud. Kemudian Khalid bin Walid itu berhasil membaca situasi dan bikin umat muslim yang ada di Jabal Uhud ya, kalau ada yang pernah umroh pasti lihat Jabal Uhud itu gimana, itu berhasil diporak-porandakan fokusnya ya, berhasil diporak-porandakan fokusnya karena Khalid bin Walid. Nah, jadi Khalid bin Walid itu salah satu tokoh penting di perang Uhud, tapi saat itu belum muslim. Nah, jadi segitu kuatnya sejarah mencatat. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Quran itu adalah kisah bohong ya, nauzubillah min dzalik, ada yang mengatakan bahwa history of Islam atau sejarah Islam itu sesuatu yang dibuat ya, atau sesuatu yang dikarang, rasanya sangat-sangat tidak mungkin. Karena seluruh sejarah itu mencatat dan kita punya kekuatan literasi. Islam itu ya aslinya, kenapa salah satu hikmah kenapa Quran itu diturunkan atau Islam itu diturunkan kepada bangsa Arab pada masa itu, karena bangsa Arab saat itu adalah yang terdepan dalam literasi ya. Walaupun kita tahu mereka punya sisi jahiliyahnya yang nggak bisa kita pungkiri gitu. Sampai saat ini juga masih ada. Tapi kita nggak bisa pungkiri juga ya, salah satu hikmah yang akhirnya kita ambil pada saat kita melihat kenapa Quran itu atau Islam itu kemudian diberikan diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab ya. Kenapa nggak di bangsa Indonesia misalnya gitu kan? Kenapa nabinya nggak orang Indonesia? Macam-macam lah pasti otaknya manusia tuh. Intinya adalah karena banyak kebaikan di dalam bangsa Arab ya. Salah satunya adalah kemampuan literasi. Ya, mereka punya sastra yang tinggi, punya kebiasaan menulis, mencatat ya. Makanya orang Islam tuh kalau misalnya belajar, thalabul ilmi nggak bikin catatan, itu melanggar atau tidak mengikuti ya para pendahulunya gitu. Makanya kalau kita ngaji itu ngaji kah belajar apa itu minimal sediakan catatan kecil-kecil gitu. Minimal mencatat poin-poin penting karena itu historinya kita ya. Itulah aslinya kita yang bikin Islam itu kuat secara dalil ya, secara pembuktian, kemudian tidak bisa dibantahkan adalah karena memang punya catatan yang sangat lengkap ya, punya sanadisasi ya. Sanad itu dari kata sanada, bersandar gitu. Jadi sanadisasi itu disandarkan ke siapa. Jadi kalau bahasa kita sekarang disebutnya dengan otoritas ilmu.
Ya, kalau misalnya ditanya, kamu muridnya siapa gitu, ada yang bilang misalnya muridnya Ustadz Abdul Somad, oh ngajinya di mana, di YouTube. Itu nggak bisa teman-teman, karena tidak ada standarisasi ya, tidak ada otorisasi, tidak ada seorang guru yang memberikan bahwa ilmunya aku ajarkan kepada muridku yang ini. Nah itu nggak ada gitu, itu hilang ya. Kalau teman-teman baca buku judulnya Matinya Kepakaran, salah satu yang hilang itu adalah otorisasi. Nah, jadi teman-teman ya, di nasabnya Maimunah ini ya, tadi kita udah bicara tentang Hindun binti Auf ya, masih ada saudaraan dengan Abdurrahman bin Auf, kemudian Khalid bin Walid juga. Nah, itu menandakan bahwa Islam ya, sejarah Islam itu kalau disebut sebagai sebuah fiksi ya, itu sangat-sangat tidak mungkin, bohong ya. Yang bilang bahwa Quran dan Islam itu adalah fiksi, justru dia yang berbohong, karena catatan sejarah nggak bisa memungkiri ya bahwa orang-orang hebat itu ada di dalam dunia, pernah eksis di dalam dunia. Oke. Nah, Maimunah ini lahir pada tahun 29 sebelum Hijriah. Oke. Jadi 29 tahun sebelum Hijriah berarti sekitar kurang lebih 16 tahun lah ya, 16 tahun sebelum kenabian. Nah, gitu. Karena ini penting nih, penting untuk kemarin aku ngajar di kelas ya, ngajar di tempat aku ngajar, itu kita sampai bikin tebak-tebakan, hitung-hitungan usia Rasulullah ya. Pas kejadian ini usianya berapa, pas kejadian ini usianya berapa. Kenapa? Karena gini teman-teman, Quran itu turun seiring dengan sirah. Jadi kalau kita mau belajar Quran itu kita nggak bisa pisah dari sirah ya. Kalau kita mau belajar Quran itu kita nggak bisa pisah dari sirah, karena Quran sama sirah itu jalannya seiring ya. Sirah itu kan dari kata saro ya, siro, perjalanan ya. Makanya nggak disebut tarikh. Tarikh itu kan tanggal. Kalau kita ngelihat sejarah Rasul, coba cari, nggak pernah disebut tarikh Rasulullah, pasti adanya sirah Nabi, sirah Nabawiyah ya, atau sirah sahabat. Bilangnya sirah. Kenapa? Dari kata sirah, dari kata saro ya, siru ya. Dia berjalan terus, tidak pernah terputus. Jadi sirah itu atau sejarah itu tidak hanya berkaitan dengan tanggal. Tapi kalau misalnya kita bicara sejarah modern, ya kita nyebut dalam bahasa Arabnya tarikh. Tarikh itu artinya tanggal. Nah, gitu. Tarikh kalau pernah di pesantren pasti belajar. Tiap kali masuk kelas pasti ditanya, ayo tarikh nahnul an gitu kan, tanggal berapa sekarang? Nah, history atau sejarah modern itu menyebutnya tarikh ya, bukan sirah. Sirah itu dari kata saraya siru, dia terus berjalan. Jadi begitu kita memahami Quran ya, itu akan seiring dengan belajar sirah, karena sirah itu eh, menjadi apa ya, catatan-catatan bahwa begini loh case-nya kenapa ayat ini turun. Nah, itu termasuk ya, makanya nggak bisa dipisahin tuh belajar sirah. Jadi teman-teman yang belum belajar sirah Nabi, ini kan baru sirah istri-istrinya Nabi gitu kan. Nah, sebenarnya harus ditarik dulu ke sirah Nabi duluan nih, sirah Nabi seharusnya duluan belajar. Coba lihat, kalau kita paham sirah Nabi, kita ngerti apa minimal timeline kejadian hidupnya Nabi, kita ngerti karena dia akan seiring dengan turunnya Al-Quran ya. Nah, Maimunah itu sebelum menikah dengan Nabi itu sudah menjanda 2 kali ya. Suami pertamanya namanya Mas'ud bin Amr As-Saqafi. Kemudian suami pertamanya ini eh, mentalak pisah dengan Maimunah. Kemudian suami yang kedua adalah Abu Roham bin Abdul Uzza. Nah, ini nama-nama orang Arab pada saat itu ya. Abdul Uzza kayak kayak Abu Lahab ya. Abu Lahab itu kan nama aslinya Abdul Uzza. Nah, tapi ini bukan bukan Abu Lahab ya di sini, Abdul Uzza yang lain, kayak yang tadi tuh Al Haris yang lain gitu. Jadi mereka tuh suka banget ngasih nama apa namanya? Ngasih nama yang mengandung kesyirikan gitu ya. Abdul Uzza, hambanya Uzza. Uzza itu adalah salah satu dari 3 berhala paling besar yang ada di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu teman-teman berhala paling gede ditaruh di dalam. Ya, kalau sekarang teman-teman lihat Ka'bah ada pintunya kan. Nah, dulu yang paling gede itu yang paling-paling senior ya, yang paling ampuh, paling tokcer itu ditaruh dalam semuanya. Nah, taruh dalam. Salah satu yang paling gede adalah Lata, Uzza, Manat. Ya, 3 tuh. Ada yang buat rezeki, kesuksesan, karir, kesuburan, ada macam-macam lah. Kayak sekarang. Kayak sekarang kan ada gitu kan. Kalau pengen minta kesehatan sama dewa ini ya, kita tidak menyinggung lah, tapi yang jelas kita tahu dari dulu itu sudah ada ya. Nah, yang di luar-luar Ka'bah itu berhala-berhala kecil. Yang kalau kita mau doa harganya murah. Karena setiap kali mau berdoa saat itu ya di apa namanya? Di Paganis, itu kan Paganis. Arab itu aslinya Paganis. Coba nanti teman-teman lihat Pagan itu apa. Itu tiap kali mereka mau berdoa, mereka ngasih seserahan dulu, bayar kasih duit berapa gitu. Nah, kalau mau yang murah-murah itu yang di luar, berhala-berhala yang di luar itu murah-murah tuh.
Tapi kalau mau yang tokcer ya, yang paling mantep itu yang di dalam, yang 3 tadi tuh. Lata, Uzza, Manat ya. Nah, itu eh, mereka kasih nama anak-anaknya ya kayak gitu, Abdul Uzza ya, Abdul Uzza, hambanya Uzza. Padahal kita semua hamba Allah gitu. Makanya banyak yang diubah namanya. Misalnya kayak Abu Bakar. Abu Bakar itu dulu namanya sebelum hijrah ya, namanya adalah Abdul Ka'bah ya, Abdul Ka'bah atau hambanya Ka'bah. Maka kemudian sama Rasulullah diganti menjadi Abdullah ya, Abdullah. Maka kemudian apa? Jadi namanya Abdullah. Abu Bakar itu namanya Abdullah. Gelarnya menjadi Abu Bakar. Kemudian dikasih gelar lagi As-Siddiq karena selalu membenarkan apa yang Rasulullah sampaikan gitu. Jadi itu teman-teman ya, kayak gitu ngasih nama orang zaman dulu ya. Makanya kita hati-hati nih yang udah nikah ya, jangan sembarangan ngasih nama anak, yang punya saudara gitu ya, jangan sampai salah ngasih nama anak. Karena jangan sampai kita apa kesannya oh Arab-Arab nih ya, namanya Arab-Arab. Iya, Arab-Arab yang mana dulu, lihat dulu artinya gitu. Ini juga Arab sih Arab, cuman kan nggak baik ya artinya. Nah, jadi kita balik ke case-nya, kisahnya Maimunah ya. Suami yang kedua namanya Abu Roham bin Abdul Uzza. Nah, ini tidak ada catatan mengenai kedua suaminya Maimunah ini, apakah pada saat wafat itu sudah masuk Islam atau misalnya setelah berpisah dengan Maimunah kemudian masuk Islam, itu nggak ada ya, nggak ada catatan. Yang jelas kedua-duanya yang pertama pisah ya, dicerai, yang kedua adalah yang meninggal ya, meninggal dunia. Nah, itulah yang kemudian membuat Maimunah itu menjanda 2 kali. Nah, kedua-duanya ini tidak diketahui keislamannya karena nggak ada catatannya. Kemudian lihat Maimunah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW pada bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijriah ya. Ini adalah pernikahan terakhir Rasulullah ya. Jadi ini adalah istri terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah sedang melaksanakan umroh pengganti atau umratul qada ya. Jadi ceritanya gini teman-teman. Eh, pada saat Rasul itu hijrah ya, pada saat Rasul itu hijrah ke Madinah, keluar dari Mekah, itu kan sahabat-sahabat itu sebenarnya pengen banget untuk bisa, jadi gini, mereka hijrah itu untuk menyelamatkan diri dan agama ya, menyelamatkan diri dan agama karena di Mekah udah nggak kondusif, mau ibadah udah nggak kondusif. Nah, kemudian pada saat mereka pindah ke Madinah ya, itu ada harapan bahwa mereka bisa kembali lagi ke Mekah eh, dengan damai ya, dengan damai seminimal-minimalnya untuk tawaf. Nah, jadi ibadah haji itu teman-teman, ibadah haji, musim haji itu sudah ada dari zaman dulu. Dari zaman kapan? Tepatnya pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah pertama kali untuk menyeru orang datang ke Ka'bah. Jadi haji itu adalah ibadah yang eh, sebelum turunnya syariat Islam dia sudah ada gitu ya. Jadi orang tawaf di Ka'bah itu tidak pernah berhenti sejak pertama kali Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil manusia untuk berkumpul ya. Nah, jadi um, pada saat itu sahabat-sahabat bilang, wah kita tuh pengen banget lah bisa balik lagi ke Mekah ya, minimal tawaf lah, umroh lah gitu kan. Nah, tapi kata Rasul belum bisa karena pada saat itu ada perjanjian ya, ada perjanjian. Kalau teman-teman cari nanti coba cari bagaimana isi perjanjiannya. Nah, salah satunya adalah dilarang umroh tuh, dilarang datang dulu ya, dilarang umroh ke mendatangi Mekah. Nah, apalagi beribadah di sekitar Ka'bah itu nggak boleh. Maka kemudian sahabat-sahabat tuh protes ya, gimana sih katanya kita hijrah tuh biar bisa biar bisa umroh ke sana, gitu tuh udah nggak sabar pengen umroh gitu ya. Salah satu yang paling keras itu adalah Umar bin Khattab. Kalau teman-teman ada yang pernah nonton filmnya ya, film Omar, itu Umar itu adalah salah satu yang paling keras. Keras bilang, katanya kita mau umroh, katanya kita bisa balik lagi untuk tawaf di Ka'bah, kapan gitu. Kata Rasul, iya aku menjanjikan tapi kan nggak tahun ini, kata Rasul gitu kan. Ya terus kapan gitu. Ini Umar ini salah satu yang paling kuat gitu. Nah, ini menunjukkan juga teman-teman bahwa Rasul itu sangat terbuka dengan berbagai pendapat ya. Rasulullah itu sangat terbuka dengan berbagai pendapat, nggak ada tuh ceritanya diam kamu gitu misalnya gitu kan, saya paling tahu di sini, nggak gitu ya. Kalau kita belajar sirah, Rasul itu sangat-sangat terbuka dengan berbagai pendapat ya, sangat-sangat bijak memahami perbedaan pendapat dari sahabat-sahabatnya selama disampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Oke. Nah, jadi Rasulullah itu menikahi Maimunah pada saat pelaksanaan umroh qada, umroh pengganti, pada saat
pada saat ketika akhirnya mereka umat Islam bisa melaksanakan umroh kembali ya. Dan ketika Rasulullah selesai melaksanakan ibadah umrohnya, nah ini ada orang-orang yang biasa lah ya, sekali lagi mungkin tidak suka dengan bagaimana Islam gitu. Ada yang bilang, wah berarti Muhammad itu menikah dalam keadaan berihram ya, Muhammad itu menikah dalam keadaan berumroh, kan nggak boleh kan, dalam keadaan umroh kan sedang berihram ya, dalam keadaan sedang berihram itu kan tidak boleh gitu. Maka ternyata ini diperkuat atau ada catatannya bahwa Rasulullah itu menikah dengan Maimunah pada saat sudah selesai melaksanakan ibadah umroh ya. Nah, dan beliau ya, Maimunah ini adalah istri ya Ummul Mukminin yang terakhir kali dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, Maimunah meninggal dunia pada tahun 51 Hijriah di satu tempat namanya Sarif atau Sarof, dan dimakamkan juga di sana, tepatnya dekat sebuah pohon yang menjadi saksi malam pertamanya dengan Nabi. Jadi ada tempat yang sangat memorial buat Ibunda Maimunah. Kemudian pada saat beliau sudah mendekati sakaratul mautnya, kalau di bukunya gitu ya, di catatan sirahnya diceritakan pada saat sudah mendekati sakaratul mautnya, dia sudah merasa ajalnya sudah dekat, maka dia meminta untuk dibawa ke dekat tempat di mana dia pertama sekali bertemu dengan Rasulullah atau bercampur dengan Rasulullah SAW ya, karena kan Nabi itu perjalanan pulang dari Mekah ya, jadi perjalanan pulang dari Mekah ke Madinah, ada satu tempat namanya Sarof atau Sarif. Nah itu disitulah Nabi kemudian menikahi, dalam perjalanan itu dinikahi, lalu kemudian dicampuri sebagai suami istri. Nah, jadi Maimunah dimakamkan di situ, di dekat pohon yang dijadikan tempat untuk membangun tenda atau kemah-kemah pada saat beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW gitu. Oke. Nah, kita pindah ke keutamaannya seorang Maimunah. Jadi Maimunah ini ya, case-nya, ceritanya ya. Ini buat teman-teman yang memendam perasaan. Buat teman-teman yang memendam perasaan. Jadi Maimunah itu pasca wafatnya suaminya yang terakhir ya. Pasca wafatnya suami yang terakhir itu, sebenarnya Maimunah itu sudah punya feeling ya, atau diberikan semacam tanda bahwa dia akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada suaminya. Dia dalam keadaan beriman ya, Maimunah dalam keadaan beriman. Jadi Maimunah itu sebenarnya memendam rasa kepada Rasulullah. Iyalah ya. Kalau kita hidup dengan Rasulullah juga bukan lagi memendam rasa, mungkin terang-terangan kali ngasih tunjuk ya. Kalau kita seneng gitu. Nah, Maimunah itu sebenarnya memiliki keinginan untuk diperistri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada suatu hari ya, karena udah memendam rasa gitu ya, udah nyimpen rasa, makanya nyimpen rasa itu sebenarnya tidak masalah selama tidak menjadi fitnah ya. Yang masalah itu adalah nyimpen rasa kemudian tidak diungkapkan tapi menjadi fitnah, menjadi zina buat dirinya sendiri. Contohnya gimana? Contohnya disimpan fotonya, dipandang-pandangi ya, sebelum tidur dicium, dipeluk. Nah, ya nggak boleh itu. Itu menjadi zina itu. Jadi Maimunah itu memang ada ketertarikan kepada Rasulullah, dan sebuah ketertarikan itu fitrah ya. Ketika kita punya rasa tertarik terhadap lawan jenis, itu fitrah gitu. Tapi kalau diumumkan, disampaikan atau dibuka ya, maka ada potensi menjadi fitnah kalau tidak segera dilaksanakan nikah. Gitu ya. Jadi cuma beda satu huruf tapi beda hukum, satu fitrah satu fitnah gitu. Nah, jadi Maimunah itu ada rasa keinginan untuk diperistri oleh Nabi. Terus ceritanya Ibunda Maimunah ini curhat sama Ummu Fadl binti Al Haris ya, yang mana Ummu Fadl ini adalah masih kerabat dekat atau hidup di dalam kerabat dekatnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian pembicaraan ini, jadi Ummu Fadl ini kalau nggak salah istrinya Al-Abbas ya. Al-Abbas itu adalah pamannya Rasulullah SAW. Nah, jadi ada pamannya Rasul namanya Abbas. Nah, ini juga keren nih. Abbas ini dulu, jadi kan paman Rasul ada yang beriman, ada yang nggak beriman gitu ya. Abbas ini salah satu yang beriman, tapi hebatnya Abbas ini nggak ikut hijrah ke Madinah. Pada saat hijrah dia nggak langsung ikut ya. Ada yang mengatakan bahwa Abbas sebenarnya pada saat itu sudah masuk Islam, tapi diam-diam aja
ya. Abbas itu udah masuk Islam tapi nggak mau terbuka gitu. Kenapa? Karena Abbas pada saat itu memilih menjadi mata-mata. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Ya, pamannya Rasul ini menjadi mata-mata di Mekah. Maka kalau ada informasi apa-apa di Mekah, ya ada apa? Ada sekilas info gitu ya, ada hal-hal penting di Mekah, itu kemudian yang menyampaikan lewat perantara adalah Abbas. Jadi Abbas akan kirim orang untuk menyampaikan ke Madinah gitu. Nah, itu mata-matanya adalah Abbas. Nah, jadi tapi Abbas ini beriman ya. Kemudian beriman, cuman ada yang menyatakan seperti itu. Pada saat di Mekah kemungkinan sudah beriman tapi nggak mau dibukakan, nggak mau declare karena pada saat itu Abbas mengambil fungsi sebagai mata-mata gitu untuk melindungi Rasulullah SAW. Nah, jadi Abbas ini adalah pamannya Rasul. Nah, kemudian sampailah curhatnya Maimunah tadi gitu ya. Isi curhatan Maimunah tadi sampailah akhirnya kepada Al-Abbas, pamannya Rasul, yang akhirnya ya nyampelah ke Rasulullah, ya kan, nyampe ke Rasulullah. Jadi itu adalah asal muasal gimana ceritanya Rasulullah kemudian memperistri Maimunah. Jadi curhat-curhatan gitu ya, dari curhatnya Maimunah. Nah, Maimunah ini termasuk orang-orang yang pertama sekali memeluk Islam, atau kita menyebutnya sebagai as-sabiqunal awwalun ya, orang-orang yang pertama sekali memeluk Islam. Kemudian Maimunah sebagai seorang istri dari seorang Nabi Muhammad SAW udah meriwayatkan 76 hadis dari Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan kefakihannya ya, faqoha, atau pemahamannya terhadap ilmu. Nah, makanya teman-teman, kalau kita bahas soal fikih ya, kalau kita nyebut fiqh, fiqh fikih itu memang kalau kita bahas fikih di dalamnya itu ada hukum-hukum ya. Kita akan ketemu dengan misalnya haram, halal, kemudian mubah ya, itu beberapa hukumnya. Kemudian kita akan ketemu dengan kaidah-kaidah fikhiyah, atau kita menyebutnya usulul fiqh, sejarah-sejarah atau asal usul kenapa berlaku fikih. Tapi sebenarnya fikih itu adalah dari kata al-faqhu atau al-fahmu, pemahaman ya. Jadi dulu waktu aku di pesantren ya, kami pelajaran fikihnya adalah kita dikasih satu kitab ya, kitabnya tebal banget, namanya Bidayatul Mujtahid ya, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Nah, ingat banget tuh. Itu isinya tebal banget teman-teman, 2 jilid ya, Bidayatul Mujtahid itu. Jadi isinya itu dia berisi pendapat-pendapat dari berbagai sudut pandang atau pemahaman sekian banyak mazhab. Nah, jadi kalau misalnya kita kenal 4 mazhab, kalau di dalam kitab itu mazhabnya lebih banyak lagi tuh ya. Mazhab yang kita nggak pernah dengar aja, oh ini ada ya ini ya gitu ya. Kita akan ketemu dengan mazhab-mazhab itu. Nah, setiap setiap pandangan itu dia ada dalilnya masing-masing. Nah, kami pada saat itu di pesantren, kami dibebaskan untuk menjawab sebuah perkara ya. Misalnya ditanya apa hukumnya wudhu menyapu sampai dengan kepala gitu ya, sampai dengan tempat tumbuhnya saja, atau ke belakang atau ke leher, apa hukumnya gitu. Kita boleh ambil satu pendapat dari mazhab manapun dengan syarat satu, ada dalilnya, dalil namanya dalil nakli. Dalil nakli itu apakah dari Quran ataupun hadis. Yang kedua adalah dalil akli, masuk akal nggak ya. Dalil akli itu artinya di otak kita itu kita ngeh nggak, paham nggak gitu. Jadi selama ada dalil nakli dan dalil akli, dua-duanya sempurna lengkap, maka kita boleh mengambil itu sebagai sebuah pijakan hukum gitu. Nah, itu dulu waktu di pesantren aku udah diajarin kayak gitu. Kita udah diajarin kayak gitu. Jadi fikih itu dari kata al-faqhu ya, al-fahmu atau kepahaman. Seberapa paham kita terhadap permasalahannya, seberapa paham kita terhadap urgensinya, dan seberapa paham kita terhadap dalil-dalil yang menunjukkan ya, menunjukkan kebenaran tentang satu hal tersebut. Nah, jadi fikih itu kayak gitu. Makanya kalau ada yang bilang, misalnya contoh ya, ada yang bilang kalau minum tuh harus duduk gitu kan, gak boleh berdiri, kalau berdiri haram. Siapa bilang haram? Nggak haram teman-teman, tidak haram, tapi disarankan sebaiknya duduk gitu ya. Kalau misalnya nggak ketemu tempat duduk, atau misalnya benar-benar gak ada tempat yang layak buat duduk, misalnya kanan kiri kotor semua gitu, takut terkena najis, ya berdiri itu dibolehkan, selama jangan sering-sering gitu kan. Jadi itu fikih itu adalah kepahaman kita. Makanya kalau ada orang yang berilmu ya, punya pendapat yang berbeda dengan kita, ya udah didengar aja dulu, namanya dia punya ilmu. Nah, dulu kan sering ya, sampai sekarang juga sering deh, kok si Ustadz A pendapatnya beda, kok si Ustadz B pendapatnya beda. Ya yang jelas mereka adalah ahlul ilmi, mereka itu berbeda pendapat karena punya ilmu. Nah, beda sama kita beda pendapat karena nggak punya ilmu. Jadi selama dia beda pendapat dan punya ilmu, ya nggak apa-apa ya, ilmunya ada. Yang masalah adalah kita udahlah beda pendapat ya,
nggak punya ilmu lagi. Artinya penuh dengan kebingungan. Nah, jadi fikih itu gitu teman-teman. Nah, Maimunah ini adalah salah satu istri Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis ya, karena kan tinggal bersama dengan Rasul, jadi bisa menunjukkan kebiasaannya beliau, hafal kebiasaannya beliau, hafal pesan-pesannya, perkataannya, ajarannya ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa seorang suami itu punya kewajiban mendidik istrinya ya. Jadi di dalam rumah itu harus ada halakoh ilmu. Di dalam rumah itu seminimal-minimalnya harus ada transfer ilmu pengetahuan, harus ada yang mengajarkan dan ada yang diajar ya. Ada yang membimbing dan ada yang dibimbing, itu wajib. Harus ada di dalam rumah ya. Ada halakoh-halakoh ilmu, ada yang mengajar dan ada yang diajar. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, eh, itulah menunjukkan betapa fakihnya atau fahamnya seorang Maimunah terhadap ilmu agama dan meriwayatkan banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Oke, yang keempat ya, Maimunah ini adalah orang yang rajin menjalin hubungan silaturahim. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengakui Maimunah sebagai yang bertakwa dan rajin menjalin hubungan silaturahim. Nah, tapi lihat teman-teman, sebelum ngomongin silaturahim ada kata takwa ya. Jadi yang namanya hubungan itu ya, hubungan di dalam Islam apapun itu, mau itu hubungan bisnis, hubungan kerja, semuanya dilandaskan atas takwa. Oke. Jadi kalau teman-teman bisnis ya, kita transaksi nih, terjadi transaksi di antara kita. Yang terjadi itu adalah kita saling percaya terhadap ketakwaan masing-masing. Ya, saya percaya teman saya bertakwa dan saya mohon kepada Allah agar dipertemukan dengan orang bertakwa. Jadi hubungan apapun di dalam Islam landasannya adalah takwa. Persahabatan harus berdasarkan takwa, gitu ya. Kemudian bisnis harus berdasarkan takwa. Sampai nanti kepada aspek ini ya, sampai kepada aspek ini tadi, sampai kepada silaturahim pun itu harus berdasarkan takwa. Ya, maka kita harus menjadikan keluarga kita, ya, silah kita, ya, hubungan kita dengan keluarga kita itu penuh dengan ketakwaan. Oke. Jadi nggak ada tuh cerita, aku tuh sering dengar kayak gini, aku tuh nggak berani putusin pacar aku. Nah, biasa gitu ya. Aku nggak berani putusin pacar aku soalnya aku takut mutusin tali silaturahim. Bohong gitu. Yang namanya silaturahim itu didasarkan atas takwa ya. Satu, silah rahim menghubungkan hubungan kasih sayang yang serahim alias punya hubungan persaudaraan. Yang kedua, berdasarkan ketakwaan. Nah, kan pacar nggak memenuhi kedua-duanya ya. Pacar nggak mungkin satu rahim, pacar nggak mungkin berdasarkan pacarannya udah salah gitu kan. Nah, itu pacaran itu setan aja mau ngegoda bingung gitu. Ini belum gue godain udah lebih kesetanan dia. Gitu ya. Kalau sebelum mencari, aduh pokoknya belakangan ini aku banyak buat terima informasi, info-info yang aduh kayaknya lebih baik nggak usah dilihat dulu deh gitu ya, karena kita sakit kepala. Beda pacaran yang itu beda ya, itu pacaran inai. Inai pacar. Oke, jadi em, kalau pacaran kemudian takut diputusin, takut memutuskan karena takut mengakhiri atau merusak hubungan silaturahim, itu salah ya. Silaturahim itu adalah silah, menghubungkan, dari kata silah wasola ya, silah. Kemudian yang dihubungkan adalah rasa kasih sayang antar orang-orang yang serahim atau mempunyai hubungan darah gitu ya. Oke, nanti dikit dulu ya pertanyaannya. Nah, yang kedua teman-teman yang tadi ya, silaturahim itu dia berdasarkan ketakwaan. Jadi kalau misalnya kita contoh, wah saya mau silaturahim nih ke saudara saya, kebetulan dia agen judi gitu. Jangan ya. Kenapa kamu mau ke rumahnya? Iya lumayan kalau pulang dikasih saweran, soalnya dia agen judi. Jangan. Yang namanya silaturahim itu didasarkan ketakwaan. Nah, Maimunah ini adalah salah satu istri Nabi yang rajin menjalin hubungan silaturahim ya. Bahkan Aisyah pun mengakuinya. Oke. Maimunah juga sangat mencintai kebaikan. Jadi Nabi pernah menemui Maimunah, lalu beliau diceritakan oleh Maimunah bahwa dia telah memerdekakan seorang budak miliknya tanpa izin dari Nabi. Nah, itu saking pengennya ngasih kebaikan ke banyak orang ya, saking pengennya apa namanya, seluruh kebaikan itu sampai kepada orang lain. Nah, Maimunah ini bahkan memerdekakan seorang budak ya tanpa sepengetahuan Nabi. Tapi kemudian ketika Nabi datang berkunjung ke rumahnya, Maimunah menyatakan atau menceritakan. Jadi nggak ada rahasia sebenarnya, nggak ada rahasia gitu. Dan menceritakan bahwa dia sudah memerdekakan seorang budak perempuan. Nah, Maimunah juga sangat bersemangat menjalankan hukum-hukum Allah ya. Kenapa? Karena Maimunah ini meyakini kehidupan yang bersih hanya dapat dibangun berdasarkan interaksi yang baik ya, interaksi yang baik dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita yang hidup di manusia yang katanya sok modern ini, ya kan? Kita kan ngaku-ngakunya kita manusia modern kan gitu, ngaku-ngakunya.
ya. Kita ngerasa kita modern. Padahal ya, yang konsep modernitas atau konsep modern itu kadangkala bikin kita jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya gini, ketika hati kita nggak tenang, ketika hati kita kacau ya, bukan gara-gara meletus balon hijau, ketika hati kita kacau, apa yang kita lakukan ya? Mayoritas kita akan cari si paling open minded katanya. Kita akan cari apa? Kita akan cari rujukan-rujukan barat ya. Bukan kita tidak membenarkan barat, nggak apa-apa. Ilmu tetap ilmu dari manapun dia berasal. Ilmu tetap ilmu dari mulut siapapun dia keluar. Tetapi bagaimana filter kita bekerja? Ya, bagaimana filter kolbun kita ini bekerja? Jadi kolbun di dalam bahasa Arab itu bukan hati sebenarnya. Kolbun itu jantung. Ya. Jadi hati yang dimisalkan dengan hati itu ya adalah rasa ya. Kalau orang-orang psikologi, ini kan ada beberapa teman-teman di sini orang psikologi, mungkin paham ya. Misalnya gini, bagaimana membedakan antara hati liver ya dengan hati perasaan, itu beda. Jadi kolbun di dalam bahasa Arab, kalau dia merujuk kepada bendanya itu jantung ya. Kalau kita merujuk kepada bendanya, kolbun itu jantung. Oke. Makanya kita beriman itu dengan kolbu, beriman itu dengan jantung kita. Nah, ini ada penelitiannya, teman-teman. Ya, bahwa jantung itu memegang atau mengendalikan memori yang lebih besar dibandingkan memori otak. Makanya orang beriman nggak pakai, bukan artinya nggak pakai otak ya. Orang beriman itu yang didulukan tuh kolbunnya, yang dibersihkan dulu kan kolbunnya. Kata Rasul kan ada satu benda ya, ada sesuatu di dalam tubuhmu, iza soluhat gitu ya. Kalau dia bagus, soluhal jasad, maka baik semua badanmu. Ya, iza fasadat, kalau dia rusak, fasadat jasad. Jadi kalau dia rusak nih jantungnya, maka seluruh tubuh tuh rusak. Nah, itu apa? Itu kolbun jantung. Nah, makanya jantung komunikasi dan public speaking ternyata kontrolnya juga di jantung ya. Jantung itu mengontrol semua aspek mulai dari mental, fisik, kemudian sampai kepada psikis ya, sikap kita, kemudian sampai kepada kesiapan kita pada saat kita berbicara di depan umum. Itu untuk public speaking saja ya. Kontrol utamanya ada di mana? Di kolb, di jantung. Itu kenapa Nabi Musa pada saat doa ya, Robbis rohli sodri wa yassir li amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada saat mau ngomong di depan Firaun, dia bilang Robbis rohli sodri, Tuhanku lapangkan dadaku. Karena di situ ada kolbun, di situ ada jantung, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lagi resah, lagi gundah gulana, yang kita perbaiki itu apa? Kolbunnya dulu. Kolbunnya dulu. Karena memang kolbu itu memegang kontrol paling besar di dalam tubuh kita dibandingkan dengan ini. Nah, jadi kalau misalnya kita sekarang gitu ya, bagaimana hidup tenang, macam-macam lah itu, cari apa stoikisme. Gitu kan. Aku juga nonton stoikisme, tapi hal-hal yang kira-kira ada di dalam Islam ya sudah kita tinggal lihat saja. Oh, panduannya dalam Islam boleh sebatas ini. Kalau sudah keluar dari itu tidak boleh, gitu kan. Terus kita mindfulness gitu ya. Banyak kan sekarang kan mindfulness. Terus apa lagi? Banyak lah. Di Barat itu sekarang sedang musim kajian ya, keilmuan-keilmuan, bukan pengajian ya, kajian atau mengkaji ilmu-ilmu yang terkait dengan ketenangan hidup. Karena kemudian Barat mencari-cari itu sebagai sesuatu yang hilang, ya, mencari itu sebagai sesuatu yang hilang. Kenapa? Karena hidup yang tenang itu menjadi sesuatu yang langka bagi mereka. Susah untuk menemukan bagaimana sih hidup yang tenang. Nah, Maimunah 1400 tahun lalu sudah tahu bahwa yang namanya hidup yang tenang itu, ya, hidup yang bersih, hidup yang murni itu hanya dapat dibangun ketika kita berinteraksi dengan baik dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini udah dicontohin sama emaknya kita semua. Kan anak yang nggak mau nyontoh emaknya durhaka kan gitu. Apalagi kalau emaknya ngasih contoh-contoh baik kan, contoh baik dan contoh benar. Nggak mau ditiru sama anaknya, durhaka nih. Jadi kita mengikuti para ibu kita gitu ya, para ibu kita orang beriman, ummul mukminin. Nah, itu salah satunya kita dikasih contoh. Kalau hati gundah ya, hati kita lagi kacau gitu, kita ingat bahwa yang bisa memperbaikinya adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan yang terakhir, Rasulullah juga memberikan kesaksian atas keimanan Maimunah dan saudara-saudarinya. Jadi Maimunah ini ya, kakak adik saudari-saudarinya ya, saudari-saudari perempuan ya, kakaknya, adiknya, bibinya gitu ya, tante-tantenya, itu semuanya adalah orang-orang yang di dalam lingkaran apa tuh, lingkaran dakwah nomor satunya Rasulullah.
ya. Tadi kan Ummu Fadl ya, Ummu Fadl dekat kepada Abbas gitu. Jadi saudari-saudari perempuannya Maimunah ini itu semua ada di dalam barisan Islam, menjadi istri-istri yang menyokong ya, menjadi istri-istri yang mendukung dakwah suami-suami mereka. Ya, karena suaminya semua orang beriman, suaminya semua tokoh-tokoh penting di dalam Islam gitu. Dan juga yang tadi kan ada bibinya Khalid bin Walid gitu. Jadi memang lingkarannya ini adalah lingkaran, kalau istilah kita tuh N1 ya. Narasumber tingkat pertama gitu. Dia berada di N1 atau lingkar satunya Rasulullah SAW, dan lingkar satunya dakwah Islam. Makanya Rasul sampai memuji Maimunah dan seluruh saudari-saudari perempuannya. Kenapa? Karena kekuatan mereka atau kesediaan mereka sebagai supporting atau supporter dakwah Islam, terutama di dalam lingkar satunya Rasulullah SAW. Nah, itu teman-teman, dan ini adalah ayat terakhir ya sebagai penutup. Ini adalah ayat terkait dengan bagaimana pernikahan Maimunah dengan Rasulullah SAW, dan juga beberapa perempuan yang juga menyatakan ini ya. Ini terjemahannya, auzubillahiminasyaitonirrajim, terjemahannya, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikurniakan Allah untukmu. Oke, ini catatan, disclaimer di awal, bahwa kalau kita memahami konsep hamba sahaya ya, perbudakan, kan dulu tuh sempat rame ya soal milkul yamin. Nah, katanya milkul yamin itu, oh berarti pada saat itu Nabi kalau misalnya nggak nikah boleh dong, mohon maaf ya, mencampuri atau mempergauli budak-budaknya. Ya, jangan pakai hidup kita sekarang. Kita tuh nggak tahu loh konsep perbudakan pada masa itu kayak apa. Pada saat itu Allah memang menghalalkan budak-budaknya Nabi itu untuk dicampuri dan digauli. Ya, setelah mereka dinyatakan halal ya, artinya dinikahi. Jadi istri-istri Nabi itu, ini teman-teman biar paham konsep milkul yamin. Jadi kalau ada yang bilang dulu tuh tahun berapa ya, sekitar mungkin 2018 sekitar 2018 gitu, dulu rame tuh masalah tentang milkul yamin ya. Milkul yamin itu apa? Milkul yamin itu contohnya adalah kayak Maria Kiptiah. Nah, Maria Kiptiah itu kan selir budaknya Nabi yang dihadiahkan sama Raja Mesir namanya Mukaukis ya. Jadi ceritanya tuh panjang nih kalau cerita ya kan. Ceritanya Nabi ngedakwahin Mukaukis, Raja Mesir. Ya, kata Nabi, masuk Islam nggak? Gitu. Bahasanya gitu lah ya kalau kita sekarang. Nih kamu mau masuk Islam nggak? Kalau kamu melawan kita perang nih ya. Tapi kalau kamu damai-damai gitu ya, artinya kamu mau mengikuti agama kami, petunjuk ini, maka kemudian kita nggak harus sampai perang. Nah, Mukaukis nggak siap perang, tapi juga belum siap masuk Islam. Nah, maka Mukaukis cari jalan tengah biar aman, adalah ngasih hadiah. Ya, jadi Mukaukis membalas suratnya Rasulullah SAW, dikasih hadiah banyak banget. Salah satunya adalah Maria Kiptiah dengan adiknya namanya Sirin Kiptiah ya. Tapi yang dinikahi adalah Maria Kiptiah sebagai milkul yamin. Nah, konsep milkul yamin itu adalah apabila seorang hamba sahaya melahirkan anak dari tuannya, maka kemudian dia merdeka. Jadi dia bisa memerdekakan dirinya apabila dia berhasil melahirkan anak dari tuannya. Itu konsep milkul yamin gitu. Jadi bukan berarti artinya kalau budak bebas dipergauli gitu ya. Kalau budak berarti suka-suka, nggak gitu teman-teman. Ya, Allah menghalalkan itu. Allah menghalalkan istri-istri yang dinikahi dengan diberikan maharnya, dan juga hamba sahaya. Ya, budak-budak yang dimiliki oleh Rasulullah itu dihalalkan bagi Rasulullah. Ya, jadi halal pada saat itu. Jadi jangan pakai sistem perbudakan di otak kita sekarang, karena otak kita nggak nyampe. Otak kita sekarang nggak nyampe teman-teman. Bagaimana sih konsep perbudakan masa itu? Kita nggak bisa benar-benar mendapatkan figure out gitu, nggak betul-betul bisa mendapatkan gimana sih pada saat itu budayanya, lalu kenapa orang-orang pada saat itu punya budak. Nah, kita tuh nggak sampai ke situ, karena kita hidup di dunia yang kita sebut sekarang modern. Padahal nggak juga, perbudakan masih ada. Cuma beda konsep sama perbudakan yang dulu. Oke, nah kemudian ya, dan demikian pula ya, lanjutan terjemahan ayatnya adalah anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, ya maksudnya diperbolehkan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan ini dia, ini yang tadi Maimunah ya, perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya. Nah, jadi sebenarnya Maimunah bukan satu-satunya perempuan yang menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Ya, kita aja nih ya, kalau kita hidup sejaman sama Nabi, mungkin kita udah nawarin, nikahi aku dong gitu. Siapa juga yang nggak terpesona dengan
kebaikannya Nabi Muhammad, karakternya Nabi Muhammad. Ini kalau aku lagi ngajar nih, ngajar murid-murid ya. Biasanya ada aja tuh yang ngimpi, Ustazah mau dong jadi istrinya Nabi. Gimana udah wafat? Udah nggak ada lagi kesempatannya gitu kan. Saking kan memang kita terpesona sekali dengan karakternya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika misalnya ada yang menyatakan ingin jadi istrinya Nabi, minta ingin dinikahi ya, nggak semuanya dinikahi sama Nabi. Nah, Nabi itu sekali lagi menikah bukan berdasarkan nafsunya sendiri, melainkan karena petunjuk Allah dan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, diberikan apa namanya, diberikan pertimbangan-pertimbangan dan perintah. Oke. Nah, kemudian kalau Nabi mau mengawininya ya, kalau mau silakan, kalau tidak, Nabi juga pernah tuh ada perempuan bilang, Nabi nikahi aku. Nah, Nabi bilang, wahai para sahabat, siapakah yang mau mengambil apa namanya, siapakah yang mau mengambil kemuliaan ini gitu ya, maksudnya menjaga kemuliaan seorang perempuan. Maka kemudian Nabi menawarkan kepada sahabatnya, siapa yang mau menjaga kemuliaan itu kalau Nabi tidak mau mengawininya. Jadi Nabi tetap memuliakan seorang perempuan ya, karena Nabi sekali lagi tidak bisa menikahi kalau hanya misalnya wah cakep nih gitu. Kalau belum menjalik nggak mungkin tuh, karena semuanya pasti atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, kalau Nabi mau mengawininya sebagai penghususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Artinya Nabi memang punya penghususan. Oke, dalam beberapa case Nabi punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh orang-orang mukmin yang lain ya. Ada penghususan. Misalnya gini, kenapa Nabi istrinya 11? Walaupun betul ayat terakhir itu ya, ayat terakhir ayat apa namanya, setelah Nabi menikahi seluruh istrinya, turunlah ayat An-Nisa ayat 3 ya. Kamu diperbolehkan menikahi perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4 jika kamu mampu berlaku adil. Nah, itu ayat itu turun setelah Nabi selesai menikahi seluruh istrinya. Tapi kalau misalnya ditanya, kenapa Nabi istrinya sampai 11? Ya itu jawabannya adalah di ayat ini sebagai penghususan bagi beliau. Ya, penghususan bagi beliau karena memang ada kekhususan beliau sebagai seorang nabi yang kita nggak dapat kekhususan itu. Ya wajar lah gitu kan. Perannya aja udah beda. Beliau utusan Allah, kekasih Allah. Kita kan enggak. Makanya ada kekhususan bagi nabi dan apa namanya, ya semua keputusan Nabi itu ada kekhususan dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau memang Allah memerintahkan. Jadi memang beda ya, Allah memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan untuk semua orang mukmin. Artinya ada yang kita nggak mendapatkan kekhususan itu. Oke. Nah, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka ya, dan hamba saya yang mereka miliki, supaya tidak menjadi kesempitan bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini ada hubungannya dengan kisah-kisah istri Nabi sebelumnya, bahwa kalau teman-teman coba nanti baca surah At-Tahrim ya, surah At-Tahrim. Kemarin aku lagi bahas itu tuh sama murid-murid di sini. Ya, bahwa Allah itu menegur istri-istrinya Nabi Muhammad yang menyulitkan dakwahnya beliau. Kalau bahasa Medan itu banyak cengkune gitu. Nggak usah banyak minta lah, nggak usah banyak tingkah. Suamimu tuh nabi, gitu. Suamimu terus rasul, utusan Tuhan. Nggak usah banyak tingkah. Ya, memang perempuan banyak kurangnya, tapi jangan banyak tingkah. Itu suamimu punya tugas besar. Jadi kamu wahai istri-istri Nabi ya, jangan minta macam-macam. Nah, ini juga berlaku buat kita, perempuan mukmin. Sebagai istri jangan minta macam-macam. Ya, jangan sampai menghambat suami untuk beribadah. Nah, contohnya suaminya mau iktikaf di masjid, nah, gitu kan, mau iktikaf di masjid, istrinya bilang, janganlah di rumah aja, temenin aku, nggak ada yang klonin aku. Nah, jangan sampai nih kita menjadi istri-istri yang mempersulit ibadahnya atau takwanya pasangan-pasangan kita ya. Nah, itu tadi teman-teman ringkasan dari profilnya Maimunah binti Al Haris ya. Setelah ini kalau ada yang mau apa namanya tanya jawab, tadi udah ada ya titipan dari Ririn di kolom chat, silakan aku tutup dulu ya. Aku tutup juga screennya. Terima kasih. Oh ini dulu, sorry ada satu lagi, hikmah pernikahannya ya, belum nyampe. Hikmah pernikahannya Maimunah dan Rasulullah SAW ada dua ya. Pertama, pernikahan ini memberikan berkah luar biasa bagi Bani Hilal. Bani Hilal ini adalah keluarganya Maimunah, karena ketika Maimunah menikah dengan Rasulullah SAW, Bani Hilal itu jadi lebih tertarik, lebih termotivasi untuk memeluk Islam. Kenapa? Karena udah ada bagian dari keluarganya yang menjadi keluarga besarnya Rasulullah, gitu ya. Wajar lah gitu ya. Misalnya gini, wah kakak saya, misal gitu ya, salah satu kakak saya jadi iparnya menteri, gitu. Kan pasti kita mau ngambil privilege kan. Ya pastilah itu ya, manusia biasa ya. Pasti wah berarti saya punya banyak chance nih, punya banyak kesempatan. Sama Bani Hilal juga begitu, tapi kesempatan yang diambil bukan kesempatan duniawi ya, melainkan kesempatan untuk
mempelajari dan mengenal Islam lebih dalam. Nah, gitu. Ini juga menjadi dorongan besar bagi Bani Hilal untuk duduk bareng di dalam majelisnya Rasulullah dan mendengar sabda-sabda beliau. Jadi Rasul itu punya namanya majelis Rasulullah ya. Majelis Rasulullah. Rasul itu sering banget ngumpul sama sahabat. Bahkan di kayak khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat itu biasanya Rasul menyampaikan, nah ini nih lucunya bedanya kita dengan masa beliau. Khutbah Jumat zaman sekarang tuh apa ya, menyampaikannya biasa-biasa aja gitu. Padahal Rasulullah di zaman dulu khutbah Jumat itu adalah sarana untuk menyampaikan eh, keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam ya. Jadi misalnya dulu kan negara dan agama tidak dipisah ya. Pemimpin tertinggi agama adalah pemimpin tertinggi negara. Orangnya nggak bisa kan. Kalau sekarang dipisah. Ada ulama, ada umaro. Akhirnya dicarilah umaro yang paling dekat dengan ulama ya. Yang paling sedih adalah para calon-calon yang katanya umaro ini ya, politician ini mendekati para ulama, mendekati para tokoh agama. Biar apa? Biar meraup suara yang cukup besar. Karena dianggap punya wah kita bakal simpati, wah dia dekat sama ulama. Nah, sekarang kan dipisah. Ya, ulama dan umaro jadi dipisah. Ya kalau bisa carilah umaro yang dekat sama ulama, akan gitu. Kalau dulu ulama dan umaro itu satu orang. Orang tertinggi, pimpinan tertinggi agama adalah pimpinan tertinggi negara. Dan sebaliknya, pemimpin tertinggi negara, ya, khalifah adalah pemimpin tertinggi agama. Maka dulu hukum agama dan hukum militer, hukum negara itu tidak dipisahkan. Ya, hukum negara adalah hukum agama dan hukum agama adalah hukum negara. Karena Islam itu lengkap sampai kepada sisi politiknya. Nah, itu teman-teman. Jadi dulu tuh baju Jumat itu dipakai menjadi sarana strategis gitu ya untuk menyampaikan isu-isu strategis. Nah, hikmah pernikahan ini juga untuk memperkuat hubungan dengan suku-suku lain di Mekah karena saudari-saudarinya Maimunah yang tadi diberkahi ya, yang dinyatakan Nabi sebagai perempuan-perempuan yang sangat mendukung pasangan-pasangan mereka, itu menikah dengan para pembesar Mekah. Makanya makanya Nabi itu memberikan kesaksian atas keimanan saudari-saudarinya. Karena apa? Karena saudari-saudari perempuannya Maimunah ini menikah dengan para pembesar Mekah dan itu membuat hubungan dengan para pembesar Mekah lainnya itu menjadi lebih dekat ya, membuat Islam menjadi lebih diterima. Jadi banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi pernikahan Rasulullah itu selalu ada hikmahnya, selalu karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin sampai di situ dulu untuk materi pemantiknya. Ya, silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Ada Dian udah masuk belum nih? Oh ya, siap. Udah Oh, Kak. oke, Sorry kurang silakan. enak badan jadi Oh tidur. gitu. Jadi gimana nih? Boleh Mau dilanjut aja. dialihkan dulu? Silakan Kak. Oke. Ini aja deh kalau hari ini. Eh, dia sih coba yang mau ada forum tanya jawab silakan. Ih, nggak tahu. Dibacakan aja. Apa yang mau dibacakan? Ya udahlah, ya. Notulennya. Karena Enggak, tadi nggak ada bilang. Nggak dicatat dong. nah, karena eh, karena moderator kita kurang sehat. Kemudian moderator pengganti nggak di briefing, ya udah. Jadi kita jawab dulu pertanyaan di kolom chat ya. Langsung aja ya teman-teman ya. Oke, ntar buka dulu. Oh, dari Ririn ya. Kalau silaturahim lebih banyak mendatangkan mudarat, apa yang harus dilakukan? Misalnya salah satunya gibah, gosip dan hal-hal lainnya ya. Nah, itu gimana? Ya, kata Ririn gimana nih kalau misalnya kita datang ke silaturahim tapi ternyata malah gibah ya. Oke, jawabannya bismillah. Pertama, yang namanya silaturahim itu pasti kita mengikuti dulu sunnahnya ya, bahwa Allah dan Rasul menyuruh kita untuk menjaga hubungan terutama dengan orang-orang yang tadi tuh ya berasal dari satu rahim, apalagi yang satu persaudaraan dalam keimanan ya, punya ukhuwah dalam keislaman. Nah, kita dengan sesama muslim harus menjaga silaturahim gitu. Karena orang-orang beriman itu ya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang bersaudara itu orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Nah, jadi hubungan kita sesama muslim pun juga harus dijaga. Nah, tapi gimana kalau seandainya dalam silaturahim itu banyak mudaratnya? Nah, jadi kalau misalnya gini, misalnya contoh ya, kita makan bubur, terus kebetulan banyak cabai rawitnya, ya kan. Pada saat banyak cabai rawitnya, ya anggaplah cabai rawitnya sebagai bahaya mudarat. Kan nggak serta merta bubur yang kita buang, ya. Dan tidak serta merta juga apa namanya kita nggak jadi makan. Nah, kita tetap bisa makan.
Dengan cara apa? Menyingkirkan rawit-rawitnya tadi gitu ya, yang kita anggap sebagai mudorot, berbahaya. Maka pada saat kita melakukan silaturahim, menjalin silaturahim, tapi kemudian ada hal-hal yang mudorot ya, nauzubillah min dzalik, maka kemudian yang kita hindari adalah mudorotnya. Nah, silaturahimnya nggak boleh diputus, tetap dijalin gitu ya. Kita datang ke rumah saudara kita datang ke rumah tante kita misalnya. Kalau kita belum mampu mengingatkan, belum mampu memberikan peringatan gitu ya, jangan gibah misalnya gitu ya, jangan gosip. Ya sudah, kita tahan diri kita untuk tidak ikut bergibah. Karena gibah ini teman-teman, gibah ini ngeri-ngeri sedap nih, kalau bahasa Medannya ya, ngeri-ngeri sedap. Gibah itu jangankan ikut ngobrol, mengiyakan dalam hati saja kita gibah loh. Mengiyakan dalam hati saja kita gibah. Kayaknya ini di ini kayak bahasan lain ya. Ini karena banyak kelas yang aku pegang jadi nyampur-nyampur nih bahasannya. Contohnya gini, misal ya, ada teman kita cerita, kau tahu nggak si Fulana ya, dia kemarin baru beli kulkas. Kurasa kulkasnya itu ngutang lah gitu kan. Kalau aku pikir-pikir kayak dia nggak cukup lah duitnya. Itu kan gibah tuh teman-teman, gibah. Nah, gibah itu apa? Gibah itu kalau dalam satu hadis dikatakan dia sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, apa itu gibah? Kata Nabi, atadruna mal ghibah? Kalian tahu nggak gibah itu apa? Apa ya Rasul, kata sahabat Nabi? Gibah itu adalah menceritakan saudaramu dan dia nggak suka. Dia nggak suka kalau dia diceritain kayak gitu. Itu aja, sesederhana itu. Ya, gibah itu adalah menceritakan saudaramu dan dia tidak suka. Oke. Jadi, kalaupun misalnya, contoh nih, ada orang yang nggak suka kebaikannya diumbar-umbar, ya. Terus kita ceritain, dia nggak suka. Itu bisa jadi gibah. Kita punya teman yang sedekahnya 100 juta gitu kan. Itu nggak, kemarin aku lihat dia sedekah 100 juta. Sementara dia adalah orang yang nggak suka kebaikannya diceritakan. Itu pas golongan gibah. Makanya ngeri-ngeri sedap gibah nih ya. Jangan sembarangan. Oke. Nah, kemudian di dalam hadis lain juga dilanjutkan lagi ya. Bagaimana yang digolongkan dengan gibah? Gibah itu bahkan kamu mengiyakan dalam hati saja, ya. Contoh nih, kau tahu nggak, dia kemarin beli kulkas itu, kayaknya dia ngutang deh, gitu kan? Kayaknya dia ngutang lah itu. Kayaknya dia, padahal kemarin kayaknya nggak cukup lah duitnya, apalagi itu kan kulkas mahal gitu ya. Kita tidak ikut dalam pembicaraan itu, kita kebetulan dengar, tapi dalam hati kita bilang, iya juga ya, gitu ya. Mengiyakan aja, ya, mengiyakan gibahan orang lain itu gibah. Nah, makanya kalau ada pergibahan ini hindari aja teman-teman, ya, hindari. Misalnya izin ya kamar mandi lo atau kemana gitu. Atau kalau enggak, kalaupun kita nggak sengaja dengar ya. Satu, jangan terlibat. Jangan terlibat dalam pergibahan itu. Yang kedua, kalau kita terpaksa terjepit dalam keadaan ada orang bergibah, ya, kita nggak bisa lari lagi, maka yang kita lakukan seminim-minimnya adalah tidak ikut mengiyakan dalam hati. Ya, bisa loh kita tuh ikut gibah dalam hati. Kita dengerin orang gibah, iya juga ya, bener loh, iya loh gitu, si X itu badannya bau misalnya gitu, dalam hati kita, iya loh kemarin itu, dalam hati gitu, dalam hati ya, kemarin itu pas aku di samping dia bau kali memang gitu. Nggak boleh teman-teman, makanya harus dihindari gitu ya. Gibah itu mengiyakan saja dalam hati itu menjadi gibah ya. Nah, ya, gibah itu bisa dalam ucapan yang baik tanpa restu, gitu. Jadi kalau orang yang nggak ridho, makanya kan dikatakan Rasul ya, menceritakan saudaramu dan dia tidak suka, tidak ridho, ya, la wahwa la yardo, dan dia nggak suka. Ridho itu kan artinya menerima dengan rasa suka gitu ya. Jadi ketika kita ceritakan kebaikan dia nggak suka, itu tetap hitungannya gibah sebelum kita meminta keikhlasan dia. Jadi kalau dulu ya, ini di pesantren nih kami diajarkan, misalnya kita nggak sengaja, bukan disengaja ya, tidak sengaja ngegibahin orang, nyeritain orang, dan dia nggak suka. Jadi kita biasanya minta maaf sama orangnya dan kita sampaikan, kemarin aku ceritain kamu ini, kamu ridho nggak? Kalau dia bilang, oh aku ridho, udah lepas tuh, ya lepas, nggak jadi gibah. Tapi kalau dia bilang, aku nggak seneng deh diceritain gitu, kita minta maafnya dia. Kalau kita nggak bisa dapat ridhonya dia, kita minta maafnya dia, ya, minta ikhlasnya dia. Nah, terus biasanya ada pertanyaan nih, gimana kalau orangnya udah nggak ada, kan? Atau misalnya kita nggak berani ngomong ke dia bahwa kita pernah menggibah dia. Yang kita lakukan adalah kita bisa memohonkan ampun untuk dia, ya, lewat doa kita bisa minta ke Allah Subhanahu Wa Taala untuk memintakan ampun untuk dia, ya, terhitung sebagai sedekah. Jadi kita yang berdoa kepada Allah. Biasanya kan kita doa untuk diri sendiri, ya. Ini kita doa untuk dia, untuk orang itu, atau kita bisa bersedekah. Oh, gimana kalau HRD? Saya juga HRD nih. Human resource.
Nah, gimana kalau misalnya dia nggak ridho? Maka kemudian kita bisa lakukan itu. Apakah kita berdoa untuk memintakan ampun bagi dia dan diri kita tentunya. Yang kedua, atau kita bisa bersedekah atas nama dia dengan harapan apa yang tidak dia sukai dari kita berbalas dengan yang lebih baik gitu. Dan janji jangan diulangi gitu ya. Kalau memang orangnya jauh misalnya atau orangnya udah meninggal, kita nggak sempat minta maaf, gitu cara menebus dosa-dosa gibahnya gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ridho ya alhamdulillah. Makanya paling gampang itu adalah kalau kita ya, kalau aku pribadi nih, kalau ditanya, Put gimana kalau digibahin orang? Gak apa-apa, alhamdulillah. Aku senang-senang aja. Kenapa? Karena orang gibah itu dia ngasih pahala ke kita. Jadi kalau orang gibahin kita itu pahalanya ke kita. Kenapa kita harus nggak senang? Senang aja lah harusnya. Kenapa kita harus sakit hati ada orang ngasih pahala ke kita kan gitu kan? Dosa dia yang tanggung, pahala dikasih ke kita. Kenapa kita harus nggak senang gitu? Jadi aku kalau digibahin biasa aja sih. Nah ini nggak boleh, orang yang sengaja buat tingkah biar digibahin nggak boleh. Nah, jadi dalam hadis lain juga dikatakan ya bahwa orang yang dengan sengaja membuat orang lain menggibahi dia gitu ya, dia juga dapat dosa. Contoh, buka-bukaan aurat di televisi. Ya kan kita mau nggak mau, si X itu kemarin buka-buka baju gitu kan, menunjukkan auratnya. Itu bukan gibah, kenapa? Karena satu, dia memancing orang untuk menceritakan dia. Nah, itulah susahnya hidup di dunia entertainment ya, di dunia showbiz. Karena aku pernah di dunia entertainment. Emang susah sih menghindari itu ya. 10% kehidupan kita itu dikonsumsi orang lain. Dan kita diatur oleh keinginan orang lain gitu. Jadi apa namanya? Kalau dianya mancing-mancing bikin tingkah biar diceritakan, dia juga dapat dosa. Nah, gibah itu dibolehkan dalam 7 perkara, dalam 7 hal. Teman-teman nanti boleh searching sendiri ya. Gibah apa aja yang dibolehkan. Nah, misalnya gimana kalau HRD? Kayak tadi pertanyaan, gimana kalau HRD? HRD itu kan dia menegakkan peraturan. Nah, menceritakan orang lain dengan niatan mencari keadilan boleh. Ya, contoh, ada orang maling, kita ngelihat dia maling. Terus kita nggak mau cerita, ntar jadi gibah. Ini malah nggak boleh. Karena gibah menceritakan orang lain itu dibolehkan apabila keburukannya akan lebih besar kalau kita tahan ya. Maka kalau misalnya keburukannya lebih besar kalau kita tahan, maka kita lebih baik menceritakan. Atau misalnya yang paling relevan, contoh, ada teman kita, ini banyak kejadian soalnya. Teman kita mau nikah. Kebetulan kita tahu calonnya itu pernah bikin salah ya. Maka kita memutuskan untuk memberikan dia peringatan ya. Misalnya kayak tapi dulu aku pernah tahu, bukan dengar-dengar ya, dengar dulu dia, jangan gitu. Tapi misalnya kita betul-betul tahu, contoh, oh dulu dia tuh pernah, mohon maaf, pakai narkoba misalnya. Ya kita bilang ke calon istrinya, ya, dulu setahu aku dia pernah pakai narkoba, tapi kamu telusuri aja deh, mana tahu memang sekarang udah berubah gitu kan. Nah ini adalah jenis menceritakan orang yang diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau kita tahan, mudaratnya lebih besar. Nah jadi misalnya, diam aja lah, biar aja lah dia suaminya dapat suami pecandu, jangan gitu. Nggak boleh ya. Jadi ada 7 kondisi di mana gibah itu dibolehkan, menceritakan orang lain itu dibolehkan ya. Salah satunya tadi mencari kebenaran, kedua menegakkan keadilan, kemudian yang ketiga apabila mudaratnya lebih besar kalau ditahan ya, maka kemudian dia boleh diungkapkan ya. Misalnya nanti nih 2024 ya, 2024 mau pemilu, 2003 pasti udah mulai tuh kampanye. Kan ada black campaign, ada negatif campaign, ada positif campaign. Biasanya orang lebih suka pakai positif campaign ya. Nah, tapi orang kesulitan membedakan negatif campaign dengan black campaign. Nah, ini nih. Black campaign itu nggak boleh. Black campaign itu fitnah, menjatuhkan orang. Tapi negatif campaign itu boleh. Ya. Ini teman-teman. Black campaign nggak boleh karena fitnah, menjatuhkan orang. Tapi negatif campaign boleh. Negatif campaign itu apa? Mengkampanyekan kekurangan calon yang lain. Ya, sekiranya memang dia punya kesalahan yang harus dibuka di publik. Karena kalau dilanjutkan itu akan lebih berbahaya, ya kalau dilanjutkan kebohongan itu akan lebih berbahaya, maka dia boleh dibuka. Nah, ini salah satu menceritakan orang yang boleh yang diperbolehkan. Nah, teman-teman nanti bisa cari sendiri ya, bagaimana gibah yang diperbolehkan. Bukan berarti boleh gibah kok, gibah aja lah gitu, enggak. Yang paling penting dalam gibah itu adalah menjaga niat, teman-teman. Ya, pada saat kita menggibah, menceritakan orang lain, aku juga kesel tahu sama dia, itu dosa. Tapi kalau misalnya bismillah aku ceritakan ini dengan harapan orangnya bisa diperbaiki ya, orangnya bisa lebih baik, orangnya bisa tobat, itu boleh. Nah, gitu. Jadi balik ke pertanyaannya tadi, gimana kalau silaturahimnya di dalamnya tiba-tiba banyak mudorot? Bukan silaturahim yang ditinggalkan ya, tapi mudorotnya yang ditinggalkan. Ibarat makan bubur, makan bubur ada ranjaunya, ada rawitnya ya. Bukan buburnya yang dibuang, tapi ranjaunya atau rawitnya yang
singkirkan atau rawit yang dibuang, kita tetap makan bubur. Jadi silaturahim tetap dijalankan gitu ya. Allah taala alam. Terus lanjut ya. Lanjut lanjut ada dari Mutiara. Hamba saya perempuan itu cuma halal untuk Rasul aja kah? Jawabannya enggak. Kalau hamba saya itu pada di zaman itu ya, siapa saja boleh ya, siapa saja boleh. Jadi kalau dia punya hamba saya perempuan dulu ya, apa namanya, kulturnya pada saat itu, kalau dia punya hamba saya perempuan memang boleh digauli, boleh teman-teman pada saat itu ya. Boleh digauli. Namanya juga budak. Budak itu apa kan, kayak hamba sahaya gitu ya. Orang yang dia sudah tidak punya kuasa atas dirinya sendiri karena dia seperti apa ya? Seperti digadai kan gitu ya. Dirinya seperti digadai. Maka pada saat itu kalau punya budak perempuan mau digauli boleh. Boleh banget ya. Karena memang habitnya seperti itu. Nah, Islam kemudian datang mengatur secara perlahan-lahan ya, perlahan-lahan diatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh gitu. Jadi Islam tuh datang nggak langsung menghapuskan perbudakan, enggak ya kan. Rasul masih punya budak, buktinya sampai sampai wafat masih punya budak kan, masih punya budak, tapi diganti namanya jadi maula ya. Maula itu artinya pelayan gitu. Maulanya Rasulullah kan banyak ya, budaknya Rasul juga ada. Jadi apakah dia hanya khusus bagi Rasul? Jawabannya tidak. Pada saat itu budayanya memang membenarkan budak perempuan itu boleh ya, boleh diapain aja. Ini apain aja tuh berarti bebas ya, boleh diapain aja sama tuannya gitu. Teman-teman paham lah kalau udah dewasa ya, boleh diapain aja ya, mau disuruh kerja boleh, mau disuruh ngapa-ngapain boleh, namanya juga hamba. Tapi untuk Rasulullah itu ya, untuk Rasulullah itu memang tadi ya, terkait dengan kenapa istrinya lebih dari 4, istri beliau lebih dari 4. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, kenapa tidak langsung dihapus perbudakan itu? Karena mengubah kultur itu susah, teman-teman. Mengubah budaya itu sulit ya. Makanya Islam datang perlahan-lahan nih. Oke, perbudakan kalau memang masih berlanjut nih, hukum-hukum yang boleh dan tidak boleh ya. Jadi selama dia langsung dihilangkan. Karena kalau langsung dihilangkan, orang-orang terbayang nggak sama teman-teman, kita biasa makan pakai tangan nih, oke. Orang Indonesia kan biasa makan pakai tangan ya kan, tiba-tiba diganti harus pakai garpu sama pisau kayak orang Eropa. Pasti kita semua kaget, kaget dan pasti marah sama orang yang mengubah keputusan itu gitu kan. Jangan kan kayak gitu, UU tenaga kerja aja diundang UU cipta kerja aja diubah, kita udah emosi. Kita udah marah-marah gitu, padahal tuh ada beberapa pasal yang berubah gitu. Atau misalnya kayak kemarin JHT ya, jaminan hari tua, dana pensiun diubah peraturan dikit aja, kita udah marah-marah. Nah, makanya Islam pada saat datang hadir, itu tidak langsung mengubah atau menghilangkan semuanya, enggak, tapi perlahan-lahan diberikan batasan-batasannya. Dan itulah yang harusnya kita jalankan sebagai seorang muslim ya. Ketika kita menyampaikan dakwah ya, dakwah itu harus secara perlahan-lahan, teman-teman. Ya, lihat kayak di Qatar kemarin. Aku tuh lagi salut banget dengan lagi cari-cari gitu ya. Qatar ini gimana cara mereka luar biasa gitu ya. Tujuan World Cup-nya bukan sebagai kebanggaan tapi sebagai syiar Islam gitu. Jadi hartanya malah makin berkah kan. Duit boleh keluar sekian ratus triliun dolar gitu kan, miliar dolar. Tapi keberkahannya luar biasa bertambah-tambah. Kenapa? Karena tujuannya adalah syiar Islam gitu. Nah, itu ketika misalnya kita lihat orang-orang yang seperti itu gitu ya, kalau kita lihat misalnya seperti contohnya Qatar tadi, Masya Allah gitu, itu bagaimana mereka mensyiarkan Islam gitu kan, bagaimana mereka mensyiarkan Islam itu kan luar biasa ya. Dia tidak serta-merta mengubah ya. Misalnya gini, kayak teman-teman tahu, eh, kan isu yang digelontorkan parah banget ya, apa, LGBT diharamkan. Nah, itu mah bukan peraturannya Qatar, itu peraturan agama manapun ya. Agama manapun itu mengharamkan. Tapi kemudian Qatar dengan diplomatisnya bilang apa? Anda gay, Anda lesbi, Anda transgender, Anda mau masuk ke Qatar silahkan. Ya, Anda mau nonton World Cup silahkan. Tapi jangan bawa nilai-nilai yang Anda pegang ke dalam negara kami. Negara kami punya aturan. Gitu tuh. Jadi dia bukan memutus langsung, tapi dia mengakomodir ya. Atau misalnya alkohol, kan gitu ya. Alkohol di Qatar dilarang, haram ya, haram, betulan haram. Nah, tapi kemudian kan para supporter nanya gitu, gimana kalau misalnya kita mau minum-minum gitu. Maka kemudian kalau yang aku baca ya, Qatar kasih apa namanya, oke, kalau ada yang mau minum-minum tapi sentranya khusus tuh di sana gitu. Sentra-sentra khusus gitu dikasih, apa namanya, tidak menjadi sponsor ya, tidak menjadi sponsor, tapi kalau misalnya mau tidak di tempat publik juga, karena Qatar adalah negara Islam, jadi gitu. Jadi
dia diakomodir ya. Jadi tidak serta-merta diputus gitu. Karena ada orang-orang yang sulit berubah dari kultur. Maka kemudian kita masuk dari persamaan ya. Makanya kalau kita mau dakwah itu jangan masuk dari perbedaan, masuklah dari persamaan. Oke. Saya dan kalian sama-sama perempuan, nah, gitu kan. Saya dan kamu sama-sama orang Indonesia. Saya dan kamu sama-sama pejuang nafkah misalnya gitu. Nah, jadi masuklah dari persamaan, jangan masuk dari perbedaan. Oke. Kalau masuk dari perbedaan, orang nolak. Ya. Orang mau ngaji haram, orang mau ngaji bid'ah. Tunggu dulu, sabar. Orang ngaji dulu gitu ya. Dulu tuh ada kisah gitu ya, orang pakai jilbab datang ke orang datang ke pengajian nggak pakai jilbab. Nah, terus di dalam pengajian tuh disindir sama ustazahnya, ya disindir dengan keras ya. Nah, akhirnya dia nggak ngaji lagi kan sedih ya, nauzubillah min dzalik gitu. Jadi ya kalau memang dia masih belum berhijab karena belum dapat hidayah ya, belum mendapatkan kenyamanan bertakwa, ya sudah yang penting dia ngaji dulu karena itu menjadi jalan wasilah. Jadi gitu ya tentang bagaimana karena perbudakan ini menjadi isu yang terus-menerus dilemparkan sama musuh-musuh Islam ya. Seolah-olah Islam membenarkan perbudakan. Padahal ketentuan-ketentuan dalam Islam itu justru untuk memberikan batas terhadap perbudakan yang terjadi pada saat itu. Kalau sekarang sudah dihapuskan ya. Slavery itu sudah dihapuskan. Oke. Wallahu taala alam. Oke. Terus ini tadi ada tambahan dari Ririn ya. Gimana kalau kita curhat tentang keburukan orang lain? Nah, kalau kita menceritakan tentang keburukan orang lain, maka kemudian niatnya yang tadi dijaga. Satu, ya. Kalau misalnya nggak kita keluarin fakta itu, maka itu akan menjadi lebih buruk gitu ya. Atau yang kedua, kita niatkan untuk melindungi orang lain dari mudorot yang lebih besar. Nah, itu boleh gitu. Oke, itu dari pertanyaan di chat ya, lumayan juga. Ada yang mau nanya langsung, mau unmute misalnya, atau masih ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah 2126. Nah, ini nih, ada cerita nih, bukan gibah ya, mau ngambil ibrohnya. Gak usah pakai preambul gitu juga. Gak usah dibilang, ada cerita nih tapi aku bukan gibah ya. Ini disclaimer di awal ya. Padahal kita nggak tahu kontennya gibah apa enggak tuh. Sesungguhnya gibah itu dimulai dengan suatu statement yang berbunyi, aku bukannya mau gibah ya. Nah, ini biasanya mulai gibah nih. Ya, aku ini bukannya mau ceritain orang ya. Ini kalau ada statement gini biasanya emang dia mau nyeritain orang. Gitu ya. Jadi kalau ada dimulai, kalian tahu nggak? Aku bukannya mau ceritain orang ya. Itu adalah tanda-tanda gerbang gibah. Tapi kalau memang niat kita lurus ya mudah-mudahan kita bisa membedakan. Walaupun nggak langsung 100% kita mengubahnya gitu ya. Tapi insya Allah lah teman-teman. Ketika kita menyadari bahwa gibah itu lebih banyak mudorotnya ya, kita bisa tinggalkan. Oke, silakan Rin. Monggo, monggo. Ada satu pertanyaan aku yang belum terjawab. Kan tadi ada satu kalimat dari Maimunah, keutamaan Maimunah. Kalau Maimunah ini kehidupan yang bersih hanya dapat dibangun berdasarkan interaksi yang baik dengan aturannya. Dalam artian Nah, dalam sosialisasi atau interaksi antar manusia di zaman sekarang kan tentu kita lebih tidak baiknya ya gitu ya. Iya, oke. Bagaimana cara kita menyikapinya? Karena kan kita tidak bisa dalam artian kita tidak bisa aku bilang terhindar dari itu gitu. Terlebih lagi jika kita misalnya punya lingkungan atau punya pertemanan yang belum mengenal hukum-hukum Allah misalnya seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita berada di lingkungan tersebut dengan niatan agar jika suatu saat teman kita atau sosial dalam lingkungan sosial kita itu ingin berubah menjadi lebih baik gitu, kita bisa menolongnya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Ustazah. Assalamualaikum. Oke. Iya, ini ada di kolom chat tadi ya, sorry ya. Terskip ke bawahnya. Oke, bismillah. Gimana caranya kita bisa membangun interaksi yang baik dengan aturannya gitu ya. Maksudnya dalam bersosialisasi misalnya. Jadi beragama itu kalau di surah apa ya sebentar. Di juz 28. Coba nanti teman-teman cari. Jadi beragama itu harus gini. Bertakwalah kamu sesuai dengan kesanggupanmu gitu ya.
Artinya apa, teman-teman? Ketika kita bisa melakukan yang terbaik, ya, melakukan yang terbaik untuk berinteraksi atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan. Contoh, di Indonesia kalau mau sholat 5 waktu di masjid itu gampang, ya. Gampang banget. Masjid banyak, dekat dari rumah, nggak ada orang yang nodong kita pakai senjata di jalan. Nah, maka kita bisa lakukan yang terbaik gitu. Tapi kalau misalnya kita tinggal di negara minoritas, aku punya teman tinggal di Jepang, ya. Dia bilang kalau sholat Jumat, ya, sholat Jumat itu jam 11 lah, anggap jam 11 ya di sana, jam 11 atau jam 12. Itu dia harus berangkat dari tempatnya itu sekitar 2 jam sebelumnya. Ya. Karena saking jauhnya masjid gitu. Maka kalau misalnya kita bilang wah 5 waktu harus di masjid ya di Jepang gitu, 5 waktu sholat sholat 5 waktu di masjid, masjidnya aja 2 jam gitu, itu habis-habis di jalan teman-teman gitu ya. Jadi lakukanlah sebaik mungkin gitu, semampu yang kita bisa, ya, semaksimal yang kita bisa. Nah, maksimal itu setiap orang beda-beda, maksimalnya tiap orang tuh beda-beda. Ada yang berbatas kemampuan ya, ada yang berbatas pengetahuan, ada yang berbatas kesempatan, beda-beda. Teman-teman yang sekarang punya kuota, teman-teman yang sekarang punya waktu, punya usia, masih punya umur ya, ikut pengajian. Mungkin itu adalah the best thing, mungkin itu adalah hal biasa yang dimiliki teman-teman ya. Di rumahnya punya wifi, kemudian punya waktu malam hari gitu. Kita kajian, mungkin biasa aja. Tapi ada sebagian orang yang setengah mati mau ikut kajian. Ya, kuota nggak punya. Aku pernah denger curhatan orang gitu, dia bilang gimana mau ikut kajian, harus ngisi pulsa, saya pulsa aja pas-pasan ya, nggak punya nggak punya cukup uang untuk beli kuota. Nah, akan berbeda tingkat maksimum kita tuh, tingkat maksimum kita pada saat kita melaksanakan ya, baik itu kita yang difasilitasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang yang mungkin tidak punya fasilitas itu gitu. Nah, itu tuh. Jadi memang begitu adanya gitu ya. Memang begitulah adanya orang-orang yang bisa maksimum dan nggak maksimum gitu. Kalau kita punya kuota, punya data, punya gadget ya, punya waktu. Kemudian kita ikut kajian ya mungkin biasa-biasa aja. Tapi ada orang setengah mati yang nggak bisa gitu, nggak ngerti pakai gadget. Kalaupun pakai gadget ngerti, nggak punya kuota, cuma bisa buat WA doang, buat telepon doang gitu. Itu berbeda kesanggupan kita. Jadi di dalam, aku agak lupa nama surahnya, yang jelas di juz 28 ya, itu dikatakan bahwa bertakwalah sesuai kemampuan kamu, sebaik yang kamu mampu gitu. Kalau kita bisa lebih dari ini ya silakan gitu. Misalnya kita mau ikut kajian luar negeri gitu kan, atau misalnya kita mau kajian yang lebih mendalam lagi gitu, itu harus semampu kita. Nah, itulah yang disebut dengan berinteraksi dengan ketentuan Allah dengan sebaik-baik interaksi. Nah, gimana kalau kita ketemu dengan orang lain gitu ya, orang lain yang mungkin nggak semudah itu untuk diajak. Nah, balik lagi, kita nggak, agama ini tidak diatur untuk orang lain ya. Nah, semua ketentuan agama ini tidak diatur untuk orang lain. Semua ayat-ayat itu diturunkan buat kita. Jadi apapun yang kita pelajari itu adalah buat saya, itu dulu ya. Peringatan Allah, kemudian janji Allah itu adalah buat saya. Jadi ayat-ayat itu tidak dijadikan dalih untuk menuduh orang lain, atau kita misalnya menjudge, wih kamu tuh kenapa sih susah banget disuruh pakai jilbab. Nah, aku tuh sering dapat curhatan gitu, saya punya temen nih udah bolak-balik disuruh pakai hijab gitu ya, nggak mau, rupanya laki-laki dia. Nggak lah, jokes, itu bercanda ya. Jadi ada di teman saya nggak mau pakai hijab gitu. Ingat, ayat-ayat Quran itu, sunnah-sunnah, hadis-hadis itu diturunkan buat kita. Maka yang perlu kita lihat adalah diri kita sendiri ya. Bagaimana kita bisa menjadi teman yang baik bagi teman kita yang mau hijrah. Bagaimana kita bisa jadi sahabat yang baik untuk teman kita yang mau memulai interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang paling penting adalah kenapa kita disebut khalifah, teman-teman. Khalifah itu dari kata khalafa, pengganti ya. Khalafa, pengganti atau yang datang belakangan. Nah, karena kita datang belakangan kan, kita terakhir. Ya, dari semua ciptaan Allah kan kita yang terakhir diciptakan, gak ada lagi setelah kita. Oke, jadi khalifah itu satu, pengganti, kedua khalafa dari yang artinya datang belakangan, terakhir-terakhir lah gitu ya. Nah, kenapa kita disebut khalifah, pengganti? Karena kita melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang pengganti gitu. Artinya pada saat kita menampakkan wajah Islam ya, menampakkan cara berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhasil menunjukkan wajah yang benar ya sebagai seorang muslim, wajah yang benar. Bagaimana seorang muslim yang taat? Makanya dakwah itu ya, kalau misalnya ada yang bilang ya nih di dalam kelas ini ya, di dalam kelas ini apa yang aku sampaikan mungkin kalian cuma tangkap 10%, karena itu secara kemampuan otak manusia memang segitu
ya. Dari sekian banyak, dari sekian jam aku ngomong nih gitu ya. Nah, yang ketangkap cuma 10% dan setiap orang hanya menangkap yang penting baginya saja. Dan itu sudah maklum karena memang begitu kemampuan otak manusia diciptakan, ya. Tapi buat apa namanya? Ketika misalnya nanti aku mencontohkan sesuatu, pasti teman-teman akan lebih memperhatikan apa yang aku lakukan. Ya, contoh misalnya di kelas ini tiba-tiba aku ngasih ngasih kajian nggak pakai jilbab, buka jilbab, cewek semua buka jilbab deh gitu kan. Kalian akan melihat itu pasti, wah dia aja ngasih kajian nggak pakai hijab gitu ya. Nggak usah pakai jilbab, orang perempuan semua. Karena memang dakwah dengan hal, dakwah bil hal atau dakwah sosial itu, dakwah dengan perbuatan itu jauh lebih mendalam. Jadi ketika kita harus mendampingi teman-teman kita yang kesulitan berinteraksi dengan aturan-aturan Allah, maka kita harus menjadi khalifah tadi ya, menggantikan menunjukkan peran-peran sebagai seorang petugas walinya Allah di muka bumi gitu. Wallahu taala a'lam. Gitu Ren ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Lumayan nih 5-10 menit lagi masih oke lah ya. Masih ada? Oke. Ya. Kalau nggak ada lagi, nggak ada ya berarti ya. 3, 2, 1. Ada suara? Ini kan hari ini kan terakhir kita kajian ya. Halo? Sebentar. Iya. Gimana? Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Hari ini kan hari terakhir kita kajian. Iya. Nah, untuk kedepannya itu gimana? Oke, kita udah masuk di closingnya berarti ya. Oke. Thank you ya Rin ya. Jadi pertama teman-teman tadi di awal aku sampaikan juga ya, beberapa yang udah nyampe di awal. Uh, habitnya orang-orang berilmu itu adalah kalau dia selesai mempelajari sesuatu dia endapkan dulu. Ya, jangan buru-buru ditambah. Ibarat air di dalam gelas, ditambahin terus lama-lama ngeluber keluar, muntah gitu ya. Karena terus-terus ditambah. Akhirnya tidak ada yang bermanfaat. Jadi selesai satu sesi, kalau ada yang pernah ikut kajian ini sebelumnya mungkin sudah tahu, kita biasanya akan vakum dulu sekitar 1 bulan ya, sekitar 1 bulan vakum untuk apa? Satu, merenungkan dulu ya, merenungkan. Kan nanti kan setiap recordnya kan aku bagiin ya di grup, kan sudah ada aku bikinin playlist di YouTube, udah aku bikinin playlist. Jadi yang terbaik adalah diamalkan ya, diamalkan dulu, bukan sekedar didengar doang gitu. Oh ini, seru ya ceritanya, cute ya, Nabi sama istrinya lucu ya, gemes ya, bukan seperti itu gitu ya. Jadi kita amalkan, kita coba cari role model seperti apa yang mau kita coba. Nanti setelah ini biasanya sih ya umumnya kita akan voting terbuka ke teman-teman yang ada di dalam grup, mau melanjutkan tema apa gitu, mau melanjutkan seri apa. Kalau masih mau seri Sirah Sahabiyah masih banyak banget ya, Sirah Sahabiyah nggak habis-habis, masih ada puluhan lagi nih stoknya. mau nyetok sampai 1 tahun juga cukup insya Allah ya, banyak banget perempuan-perempuan hebat itu. Nah tapi tergantung kebutuhannya teman-teman. Kalau misalnya mau kajian yang lain ya, apa yang bisa aku bantu fasilitasi, insya Allah aku bantu fasilitasi. Tapi yang jelas ya, selesai satu sesi ini, biasanya memang kita vakum dulu. Jadi mungkin akan kita mulai ya di awal tahun 2023 lah ya. Karena memang gitu sih, sebaiknya diendapkan dulu gitu. Nanti terkait temanya apa yang mau teman-teman mau lanjutkan ya, mau melanjutkan tema apa atau tertarik dengan tema baru atau mau melanjutkan ini, silakan. Nanti kita voting di dalam grup ya, monggo mana yang baik lah buat teman-teman gitu. Yang udah pernah ikut kajian ini insya Allah udah tahu rules-nya. Kita selesai satu sesi vakum dulu sebentar gitu. Oke? Ada lagi? Kak Put, mau nanya. Gitu. Sorry last minute Boleh. ya. Nggak apa-apa, belum ditutup kok. Oke. Kak Put, kan tadi sempat disinggung terkait FIFA World Cup yang Qatar ya, dan juga isu yang lagi santer itu tentang LGBT. Kalau menurut Kak Putri sendiri nih, bagaimana ada pergaulan kita jika teman kita itu ada yang seperti itu gitu? Maksudnya terus juga gini sih, maksudnya kita pun sebenarnya sedih ya punya teman seperti itu gitu. Cara yang kayak mana sih Kak yang bisa ibaratnya mendakwahin ya, maksudnya kita tuh kayak ngasih tahu tapi kita tidak menggurui gitu, maksudnya kita gimana menyela-nyelakan untuk bilang ya supaya dia nggak ke situ lagi ya, kayak gitu sih. Oke. Karena di sisi lain Yasmin
kepikiran ini Kak, yang waktu kita pernah Kak Putri bilang yang di ngaji pertama, kadang kita masuk dari bagian orang yang tanda-tanda kiamat gitu loh Kak. Jadi kayak satu sisi kayak takut jadi orang yang menormalisasikan normal aja kok kayak gitu selagi ini gitu. Padahal sebenarnya itu udah jelas-jelas itu salah kayak gitu. Ini maksudnya bukan hanya untuk LGBT ya Kak, mungkin ada isu-isu yang lain yang nggak sengaja kita kayak bilang biasa aja kok selagi gini padahal sebenarnya itu kan udah jelas-jelas salah gitu loh Kak. Bagaimana sih Kak cara kita menyikapinya hal-hal yang kayak gitu gitu. Itu aja Kak Putri. Sip, aman. Padahal ini nanti mau di-share di YouTube ya, jadi harus hati-hati. Nggak apa-apa. Oke, bismillah. Aduh, oke, kalau gitu di stop rekam aja Kak. Nggak apa-apa, santai aja. Kan kita kalau menyampaikan ilmu itu nggak boleh takut. Satu, yang kedua kita harus siap bertanggung jawab kan gitu kan dengan statement kita. Itu artinya kita punya landasan. Oke, nggak apa-apa, itu oke. Jadi gimana kalau kita punya teman yang mungkin di lingkungan kita ada yang kayak gitu ya, pelanggaran-pelanggaran sosial lah kita sebut. Oke, bismillah. Aku sendiri juga berhadapan sih dengan yang kayak gitu ya, berhadapan ada di salah satu circle dekat di sini gitu, berhadapan dengan kondisi itu. Gini, yang kita benci itu adalah perbuatannya, bukan orangnya ya, karena kalau kita benci orangnya nanti orangnya menjauh. Teman-teman tahu ada ini beneran ya, pada saat aku sering membahas kajian ini ya, aku datang ke seminar-seminar ini. Jadi ada satu rumah ibadah agama lain ya, nggak usah disebut apa. Pokoknya ada satu rumah ibadah dari agama lain yang mereka melakukan pertaubatan, dalam tanda kutip ya, pertaubatan bagi orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual. Akhirnya yang tadinya dia muslim ya, dia taubatnya ke agama lain. Lihat nih, dia muslim, tapi giliran bertobat dia ikut pertobatan agama lain ya, membersihkan dirinya di agama lain. Kenapa? Karena agama lain itu merangkul dia, menyatakan bahwa perbuatanmu masih bisa diampunkan oleh sesembahan kami gitu. Akhirnya yang tadinya muslim akhirnya dia pindah keyakinan. Itu salah satu contoh ya, dan itu case-nya banyak, di Jakarta juga banyak. Jadi yang kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Karena kalau kita membenci orangnya pergi, orangnya kabur. Nah, tapi kalau kita membenci perbuatannya, kita tidak akan membenarkan diri kita melakukan itu. Gitu ya. Kita tidak, fitrahnya manusia, dia tidak akan mau melakukan hal-hal yang dia tidak sukai. Ya, pasti dia akan jauhi. Misalnya gitu ya, kita nggak suka makan durian, pasti kita jauhin. Karena kita nggak suka makan duriannya gitu kan. Tapi kalau ada duriannya di samping kita gitu, duriannya di samping kita, ya kita biasa aja selama kita nggak disuruh makan kan gitu ya. Nah, kecuali fobia. Nah, jadi kalau misalnya ada di sekitar kita yang kayak gitu, yang kita tanamkan pertama kali adalah bukan membenci orangnya tapi membenci perbuatannya. Oke. Dengan cara ini kita terhindar dari perbuatan itu mudah-mudahan. Yang kedua, kalau memang kita cukup kuat untuk mewarnai dia, warnai. Tapi kalau tidak cukup kuat, mundur. Gitu. Kalau cukup kuat, warnai dia. Kalau tidak cukup kuat, mundur. Oke. Aku menghadapi case kayak gini itu bukan sekali, berkali-kali. Mungkin di dalam room ini, di dalam meet ini ada orang yang tahu ya, ada orang yang tahu gimana aku menghadapi kasus-kasus kayak gitu di circle dekat di sini. Yang aku lakukan pertama kali adalah kalau aku mendengar hal-hal kayak gitu, hal-hal yang tabu ya, tabu di antara kita, yang aku lakukan pertama kali adalah tidak kaget. Itu dulu ya, garis bawahi, tidak kaget. Karena kalau kita kaget, kita akan membuat orang itu, aduh, dia kayaknya jijik deh sama gue, nah gitu ya, kayak dia nggak suka deh sama aku, udah deh aku nggak mau cerita lagi sama dia akan menjauh. Jadi ketika ada orang-orang yang cerita kayak gitu ya, cerita kayak gitu ke aku, yang aku lakukan pertama tidak kaget, kedua dengerin aja dulu sampai kita bisa dapat sebabnya apa, oh sebabnya ini. Udah, kalau udah dapat sebabnya, tanya dia, kamu tahu nggak kalau itu salah? Kalau dia bilang iya tahu salah, pengen berubah nggak? Mau. Kalau mau, saya bantu. Nah, kita butuh konsultan ahli, jangan kita. Ya, kalau kita nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan untuk menghadapi itu, jangan kita. Kasih ke konsultan ahli. Banyak sekarang ya. Teman-teman mau tanya ke aku juga boleh. Aku insya Allah bisa rekomendasikan konsultan ahli buat orang-orang yang mau keluar dari lingkaran itu. Nah, tapi kalau dia bilang aku nggak ngerasa itu salah sih ya. Tuhan kan menciptakan satu cinta, one love. Jerman kan gitu, one love ya. Gara-gara one love
Akhirnya apa? Ketika dia orang yang basicnya gini, orang yang tidak menyadari dia bersalah, dia tidak akan berubah. Itu basic banget. Orang yang tidak menyadari dia bersalah, dia tidak akan berubah. Jadi kalau udah ketemu orang yang kayak gini, ya udah, tinggal jaga jarak aja. Ya, sepanjang dia tidak mengganggu kita, tidak mengajak kita ke kehidupan dia, ya sudah, tetap berteman sebagaimana biasa aja. Gitu. Jadi intinya adalah kita pahami dulu kondisinya ya. Dalam masalah apapun kita pahami dulu kondisinya. Jangan kaget dengerin, sambil kita lihat motifnya. Dia ini punya keinginan berubah nggak? Kalau punya keinginan berubah kita bantu. Kalau kita nggak sanggup, panggil ahlinya, pertemukan dengan ahli. Kalau memang dia tidak mau berubah, ya sudah, jaga jarak. Kalau dia merasa itu bukan sesuatu yang salah, jaga jarak ya. Jaga jarak dan tinggal lihat aja gitu. Kalau kira-kira dia pengen kembali ke habitat awalnya gitu kan, maksudnya kembali ke rumahnya dalam fitrah Islam, ya kita sambut. Tapi jangan dibenci, karena orang-orang yang kayak gini itu butuh didampingi ya. Sampai hari ini aku masih ngedampingi beberapa case kayak gini, dan semuanya itu adalah close case. Jadi kayak bukan close case ya, hidden. Hidden. Jadi orang yang tahu hanya dia dan aku, berdasarkan kesepakatan kami gitu ya. Berdasarkan kesepakatan kami, hanya dia dan aku yang tahu. Sampai dia pernah bilang, kan dia umurnya lebih sedikit lebih muda dari aku. Dia bilang, "Jiji nggak lihat saya?" gitu. Dia bilangin dirinya sendiri, "Jiji nggak lihat saya?" Waktu itu aku bilang, "Enggak, kenapa harus jijik?" gitu. "Kamu kan tahu begini-begini, kamu kan tahu saya begini-begini, jijik nggak?" gitu. Saya bilang, "Enggak, saya nggak jijik, apa masalahnya?" gitu. "Saya nggak jijik, selama kamu berjuang untuk keluar dari kondisi itu, saya nggak akan jijik. Kamu masih mau saya bantu nggak?" gitu kan. Dia bilang, "Masih." "Oke, kalau mau saya bantu, kamu ikutin ya, kamu ikutin. Kalau saya ngomong kayak gini, kamu ikutin. Kamu mau keluar, oke. Kalau kamu nggak mau keluar dari situ, jangan deket-deket saya." Gitu. Jadi ketika kita punya power untuk mengubah dia, ya kita pakai power itu. Tapi kalau memang enggak, ya sudah, jaga jarak. Gitu, Min. Wallahu taala alam. Oke oke, Kak. Tapi Kak, kalau untuk orang-orang kayak gitu, terkadang mereka sering bilangnya, "Aku juga nggak tahu, ini kan fitrah dari Yang Maha Kuasa." Jadi kayak jadi kalau untuk menanggapin itu kayak, "Hah? Hah?" Kayak mana ya jawabnya? Iya. Gitu tuh, Kak. Itu ya itu berarti dia nggak merasa bersalah kan. Orang yang nggak merasa bersalah pakai trik kedua, jaga jarak saja. Kalau dia nggak merasa bersalah. Kalau tapi walaupun untuk diplomasi tingkat tinggi kita perlu ya. Ini kan fitrah dari Tuhan. Oh, itu panjang diplomasinya itu, gitu. Dan aku biasanya menghindari perdebatan. Ya, Iya menghindari sih. perdebatan. Karena apa? Allah menjanjikan rumah di surga bagi orang yang menghindari perdebatan sekalipun dia benar. Oh Gitu. Jadi gitu. Oke. gitu. Jadi nggak usah berdebat. Kalau udah muncul ya, udah muncul percik-percik perdebatan, tinggalkan. Ya sudah. Karena dia bertahan dengan pendapatnya, kita bertahan dengan pendapat kita, udah gak akan ketemu ujungnya. Kecuali ada yang mau mendinginkan kepala, gitu. Oke ya, Oke, thank you Kak Put. sama-sama. Oke, terakhir nih. Baru ingat, kan circle-nya Ummu Maimunah ini oke banget. Oh iya dong, oke banget. Circle-nya luar biasa strong. Jadi se-circle pasti punya privilege buat banyak hal. Boleh nggak manfaatin privilege fenomena orang dalam? Kalau misalnya privilege itu tidak melanggar ya, contohnya gini, um, apa namanya, misal kayak yang tadi gitu ya, Maimunah curhat sama Ummu Fadl itu punya hubungan dekat, ya pastilah ya, bisa menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulullah. Boleh nggak digunakan? Boleh. Kenapa? Karena privilege yang digunakan adalah untuk kebaikan, kan gitu ya. Privilege yang digunakan adalah untuk kebaikan. Contohnya gini, kita pilih pemimpin ya, pemimpin ini dia menggunakan powernya, menggunakan kekuatannya untuk menetapkan suatu kebijakan yang menghindarkan kita dari keburukan. Nggak apa-apa, itu boleh ya. Terus gimana kalau privilege-nya orang dalam? Selama tidak merebut hak-hak orang lain, selama tidak terjadi suap menyuap, selama tidak terjadi tipu menipu ya, selama tidak terjadi kebohongan di dalamnya, maka memanfaatkan atau mempergunakan circle network ya, kita sebutnya network lah gitu. Kalau circle nanti kayak geng ngobrol ya. Mempergunakan network itu ya untuk kebaikan boleh ya. Jangan kita jangan terlalu, kita tidak perlu terlalu negatif terhadap kata privilege ya.
gitu kan. Ada orang, iyalah dia beda, starting point-nya aja beda ya. Aku SD Impres, dia SD internasional ya kan. Aku SMA negeri, dia SMA-nya udah dual track gitu, yang bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Nah, ketika kita menyebut kata privilege, kita nggak perlu menganggap itu sebagai sesuatu yang negatif ya, selama tidak melanggar peraturan-peraturan dalam muamalah ya, peraturan-peraturan dalam berhubungan antara manusia, itu nggak ada masalah ya. Justru memang harus dipergunakan untuk yang baik, sebelum ada orang yang memanfaatkan privilege tersebut menjadi manfaat yang buruk. Salah, bukan manfaat yang buruk, kebutuhan yang buruk gitu ya. Jadi boleh-boleh aja sebenarnya, selama tidak tidak melanggar. Atau misalnya gini deh, yang paling gampang, pengen kerja nih gitu ya, ada orang dalam nih, kita pakai orang dalam ya. Selama misalnya oke, ada kenalan di dalam ya, kita mendapatkan manfaat dari informasi lokernya. Kebetulan kantorku lagi buka ini nih, coba aja daftar gitu. Tapi kita daftar pakai reguler ya, kita daftar, kita ikut ujiannya, kita ikut tes, kebetulan kemampuan kita sesuai dengan yang dibutuhkan dan kita lulus, maka itu tidak termasuk pelanggaran ya. Karena privilege kita adalah informasi tadi. Privilege kita adalah keluasan mendapatkan informasi dari orang terdalam ya. Tapi bukan sogok menyogok, tipu menipu, mengambil hak orang lain ya. Atau misalnya merampas hak orang lain, mentang-mentang anak pejabat X gitu ya, yang orang miskin dibuang. Nah, kemarin kan baru viral tuh ya, dia jadi polisi gitu ya, terus kemudian dicopot, dibuang padahal udah dinyatakan lulus, dibuang dan digantikan dengan ponakan dari seorang jenderal. Nah, ini kalau ini nggak boleh ya, ini privilege yang tidak boleh dilakukan. Oke. Yang kedua, pernah nggak circle silaturahimnya Ummu Maimunah ini ditipuin karena mendasari rasa percaya gitu? Enggak. Jawabannya adalah nggak pernah. Karena berdasarkan ketakwaan dan keimanan ya. Itulah yang disebut dengan silaturahim, takwa di atas silaturahim ya. Jadi takwa dulu baru silaturahimnya. Bertakwa dulu baru silaturahimnya. Jadi hubungan circle yang Allah pertemukan itu adalah bainal muttaqin. Allah mempersatukan kita, menghubungkan kita, mempertemukan kita dengan sesama orang bertakwa ya, baik itu dalam bisnis, baik itu dalam hubungan pertemanan ya. Maka kita harus meminta sama Allah untuk dihubungkan dengan sesama orang bertakwa. Misalnya gini nih, siapa yang tahu ya, di dalam kajian ini kan kita nggak tahu nih, kita ketemunya dari mana aja kita nggak tahu. Aku pribadi aja kalau sampai sekarang disuruh jelasin satu-satu gitu ya, aku nggak bisa jelasin semuanya. Kita ketemu dari mana, circle-nya dari siapa, berdasarkan rekomendasi siapa, aku nggak tahu. Tapi kita dipertemukan ke sini. Kenapa? Karena doa kita sama sebenarnya ya. Kita minta dipertemukan bainal muttaqin, di antara orang-orang bertakwa. Ya, ada yang takwanya lebih bagus, ada yang masih starting gitu kan. Yang nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama berusaha untuk takwa sama Allah. Jadi di situ ya. Kalau enggak, ini bukan Ummu Maimunah ya. Ummu itu udah kemarin. Maimunah aja kalau yang ini ya. Ibunda Maimunah ini ditipuin karena berdasarkan rasa percaya? Jawabannya enggak ada. Karena Rasulullah sangat membenci kebohongan ya. Rasulullah sangat tidak suka dengan kebohongan. Dan circle-nya Rasulullah itu diajar untuk tidak berbohong. Bahkan walau dalam hati ya. Ingkar dalam hati saja Rasulullah itu menegur. Misalnya kayak tahu ya kisahnya, ada istri Nabi yang lagi jalan ini ya, berhubungan sama gibah tadi ya. Ada istri Nabi disuruh minum air, biar nggak ngomong di jalan. Pokoknya nggak boleh ngomentarin apa-apa di jalan. Nah, dia minum air dari rumah, minum air dengan syarat nggak boleh ditelan dan nggak boleh dikeluarin. Ya, kalau orang minum air kan nggak bisa ngomong kan, nah, diem aja gitu. Kemudian dia masukin ke mulutnya, dia keliling Mekah jalan, keliling Madinah jalan, terus dia balik lagi, kata Rasul, keluarkan dari mulutmu. Begitu dikeluarin isinya apa? Darah. Kaget kan dia, kapan bisa jadi darah gitu. Kata Rasul, kamu bergibah? Enggak. Kamu bergibah? Enggak bergibah gitu. Yang benar, ya gimana saya bergibah, orang dari tadi di mulut saya ada cairan gitu. Hatimu, kata Rasul. Nah, baru dia waktu di jalan itu dia ngelihat orang yang satu, jadi yang satu kurus pakai baju kedodoran ya, gombor gitu. Yang satu lagi gemuk pakai baju sempit. Nah, terus dalam hatinya dia cuma kayak gini, kebalik kali gitu ya, kebalik kali, ini harusnya yang kurus pakai yang sempitan, yang gemuk itu pakai yang dodor, kebalik itu gitu. Dalam hatinya gitu doang. Dia gitu aja ya, hanya menilai kayak gitu. Pulang ke rumah disuruh keluarin airnya udah berubah jadi darah. Nah, jadi teman-teman bayangin ya. Jadi Rasul itu sangat membenci kebohongan ya. Sangat membenci kebohongan.
Nah, iya itu, gitu doang, iya gitu doang, jadi darah gitu. Ya, padahal dia nggak ngomong, nggak komen, nggak nyeritain orang, nggak nyinyirin tetangga, tapi dalam hatinya, nah, dalam hatinya. Jadi mulut nggak bergibah, tapi hati bergibah. Nah, makanya itu jadi pelajaran buat kita ya. Rasul itu selalu menekankan kepada kejujuran. Jujurlah walaupun pahit ya. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit, walaupun nggak enak, tapi yang penting jujur ya. Karena jujur itu bisa membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Itulah kenapa Rasul itu digelar dengan Al-Amin, yang dapat dipercayai ya. Bayangkan teman-teman, kejujuran itu kalau zaman sekarang kita menyebutnya integritas. Teman-teman bisa bayangin, ini sebagai penutup ya, seberapa jujurnya Rasulullah dan seberapa jujurnya circle Rasulullah. Pada saat Nabi Muhammad itu mau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau itu digantikan oleh siapa di tempat tidurnya? Ada yang tahu nggak? Siapa yang menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya? Nah, jangan lupa nih. Pada saat hijrah, Ali, betul, Ali bin Abi Thalib. Ya, teman-teman tahu, dipilihnya Ali bin Abi Thalib untuk berada di atas ranjangnya Rasulullah menggantikan itu bukan karena semata-mata, Li, sini Li, gantiin Li, tidur sini aja malam ini, enggak begitu. Teman-teman tahu apa tugasnya Ali? Tugasnya Ali adalah mengembalikan simpanan harta yang dititipkan oleh orang Mekah di rumah Rasulullah. Jadi rumah Rasulullah itu bank. Itu bank, teman-teman. Mereka menitipkan harta. Mereka benci sama Muhammad. Mereka nggak suka karena Muhammad membawa ajaran baru yang beda dengan ajaran nenek moyang mereka. Tapi sayangnya, mereka nggak bisa bohong juga bahwa tidak ada orang yang lebih berintegritas dibandingkan Muhammad. Tidak ada yang lebih layak dititipi harta kecuali Muhammad. Maka sebenci-bencinya mereka sama ya, love and hate nih. Benci sama Nabi, ya, benci sama Nabi, tapi mau tidak mau, mereka nggak bisa cari orang yang lebih jujur dari Nabi. Maka mereka titipkan hartanya ke Nabi. Dan tahu apa tugasnya Ali bin Abi Thalib pada saat tidur di atas ranjang Rasulullah? Bukan semata-mata menggantikan Rasulullah pada malam itu. Ali sebenarnya bertugas mengembalikan harta yang dititipkan orang-orang Mekah kepada Rasulullah. Dan seluruh harta itu, ya, dalam catatannya, Ali membutuhkan waktu 3 hari untuk mengembalikan semua titipan itu. 3 hari, teman-teman. Itu berarti yang nitip nggak 1-2 orang, ratusan itu. Ya, hartanya dititip di rumah Rasul. Saking kan itu bank pada zaman itu. Rasul itu bank pada zaman itu. Segitu berintegritasnya seorang Nabi Muhammad SAW. Jadi gitu, teman-teman. Kejujuran itu membuat diri kita lebih berharga, lebih bernilai. Ya, orang nggak bisa bohong. Yang mereka cari adalah orang-orang jujur. Mau mereka bilang, wah saya butuhnya orang yang punya aset bla 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 kaya raya, enggak. Satu-satunya yang mereka butuhkan adalah kejujuran. Dalam bisnis kita butuh kejujuran, dalam pertemanan kita butuh kejujuran, dalam hubungan kita butuh kejujuran, ya, dalam apapun kita butuh kejujuran. Dan itulah yang Rasulullah ajarkan, integritas, ya, bisa dipercaya, amanah, tidak korup, jujur, mau mengatakan kebenaran. Itulah kenapa Rasulullah dan circle-nya nih kayak kata Ririn ya, kalau kita kayak circle Rasulullah, insya Allah ya, jujur tapi dengan cara yang baik. Jangan jujur dengan cara yang nyinyir. Ya, nengok kawan bajunya nggak nyambung, jelek kali lo kau kurasa aja. Jangan gitu ya, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Mungkin gitu ya untuk pertanyaan terakhir, karena sudah 2157. Terima kasih banyak teman-teman ya. Mari kita sama-sama mengendapkan dulu apa yang udah kita pelajari selama 11 pertemuan ini. Ya, kalau ada yang ketinggalan bisa lihat di YouTube, dan YouTube-nya aku mohon izin juga, aku bikin policy-nya, bikin peraturannya setelah selesai 1 bulan ya, maka yang tadinya private akan kubuka menjadi public. Nah, jadi kalau teman-teman ada ngelihat, loh kok ini ada public nih, kok ada videonya di share nih gitu, karena memang selesai 1 bulan ya, dia sudah mulai dibuka di public. Jadi dijadwalkan setelah selesai 1 bulan, misalnya ini nih kita pertemuan tanggal 20 berapa nih, 28 ya, 28 November. Nah, nanti 28 Desember berarti ini udah dibuka kepada publik gitu. Maksudnya sudah boleh diakses. Kenapa? Ya, ilmu itu harus disebarluaskan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bermanfaat ilmunya. Sekali lagi, yang paling penting adalah diamalkan ya. Kita pilih karakter perempuan mana yang mau kita tiru, amal-amalan mana yang mau kita ambil sebagai seorang anak dari Ummul Mukminin. Kita ini anak dari ibu kita ya. Kita ini anak dari ke-11 istrinya Nabi. Ya, jadi kita pilih mau tiru ibu kita yang mana. Mau dicopot-copot dari satu-satu boleh, karena mereka semua menunjukkan kebaikan ya. Dan mereka menunjukkan bagaimana ketika mereka melakukan kesalahan, bagaimana mereka mengatasi permasalahan itu ya. Oke. Jazakumullah khairan katsiran, makasih juga dari Mbak Tina ya buat teman-teman semua.
Iya, betul. Sama-sama lah, kita jadi sama-sama evaluasi diri. Yang ngomong juga belum tentu baik-baik banget ya. Jadi sama-sama menyampaikan ini biar menjadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sampaikan kebenaran, sampaikan kesabaran ya, untuk saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni qad istauda'tuka ma 'allamtani bih fardudhu ilayya 'inda hajati wa la abadan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhanku, kami titipkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami pada malam ini. Jadikanlah kami paham ya Allah, jadikanlah kami mengambil manfaatnya pada saat kami membutuhkannya, dan jangan pernah Engkau membuat kami lupa selama-lamanya terhadap ilmu-ilmu-Mu ini ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami kebaikan-kebaikan selama kami hidup di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami kebaikan-kebaikan ketika kami menjadi penghuni akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu di sesi selanjutnya ya. Mohon doanya juga, aku mungkin akhir tahun ini fokus tesis dulu ya. Nanti selesai tesis kita bisa lebih tenang, lebih santai. Mohon doanya ya. Terima